Bab 3501. Tidak perlu melihatnya. Dia sama sekali tidak tahu apa-apa tentang itu. Sebuah suara serius dan berat datang dari langit. Di antara awan berdarah yang bergulung-gulung seperti air pasang, istana yang megah perlahan-lahan turun, seolah-olah altar Dewa Tinju telah diperbesar 100 kali lipat. Istana itu penuh dengan kekuatan dan keagungan yang tak tertahankan. Inilah tubuh asli Sang Raja Tinju, kesadaran yang diproyeksikan ke dunia Sang Dewa Tinju. Dewa Tinju telah tiba. Tuhan yang Maha Benar, aku memujimu. Aku melayanimu. Aku rela berkorban demimu. Dewa Tinju itu memang ada. Itu tidak mungkin. Bukankah Dewa Tinju itu dewa palsu? Di mana dewa-dewa kita? Di mana dewa-dewa mekanik dan uap kita? Manusia yang bagaikan semut di medan perang itu entah kegirangan, bingung, atau mengalami gangguan mental, atau bahkan menangis karena kegembiraan dan ketakutan. Hanya para iblis, Gus, dan beberapa orang lainnya yang masih berdiri tegak di bawah tekanan Raja Tinju. Kamu menipuku, Lu Qingchen berkata dengan marah, ini jebakan. Kamu tahu aku telah menemukan sesuatu yang salah dengan Gus. Ya, sejak kau kabur dari planet petir, aku tidak pernah meremehkan kekuatanmu sedetik pun. Aku lebih suka menganggapmu sebagai musuh terbesarku. Sang juara tinju berkata dengan tenang, saya tahu bahwa tidak mungkin saya bisa merahasiakan kontak saya dengan Gus dari Anda. Oleh karena itu, saya melakukan hal yang sebaliknya dan sengaja memberitahu Anda apa yang saya lakukan kepada Gus dan apa yang saya ingin Gus lakukan kepada Anda. Hanya dengan cara seperti itu saya bisa memikat Anda ke dalam perangkap saya dan mengirim Anda kepada saya. Wajah Lu Qingchen berubah, dan api penyesalan menyembur keluar dari matanya. Dia menggertakkan giginya. Program penempatan yang kamu tanam di Gus tidak perlu menyentuhku untuk dipindahkan. Selama kamu berada di dekatku, kamu akan dapat mengunciku. Ya, Raja Tinju tidak menyangkalnya sama sekali. Ketika kamu menerima warisan petir di planet ini dan berevolusi menjadi bentuk kehidupan baru, aku mengambil langkah maju yang besar dalam mempertimbangkan hakikat kehidupan. Aku tidak tahu apakah aku manusia sejati saat ini, tetapi aku tahu bahwa aku ratusan kali lebih kuat daripada mesin-mesin dingin di masa lalu. Lu Qingchen, kau sudah mempertimbangkan semuanya, tetapi kau meremehkanku, yang telah terlahir kembali dan diangkat ke tingkat yang lebih tinggi. Itu adalah kesalahan terbesarmu. Dengan kemampuan komputasiku saat ini, aku tidak perlu membiarkan Gus menyentuhmu untuk menanamkan program penentuan posisi di dalam tubuhmu. Gus hanyalah granat asap yang kulepaskan untuk membuatmu mati rasa. Jika aku mau, aku bisa menguncimu dan membunuhmu sejak lama. Namun karena kau belum dalam wujud aslimu, aku tidak perlu bertindak gegabah. Karena itu adalah penawar racun, tentu saja, itu harus dibersihkan. Sekarang, kau pikir kau telah menemukan kelemahan dan kekacauanku. Kau melepaskan 100% kekuatanmu dan siap untuk melancarkan serangan mematikan. Tapi kau tidak tahu bahwa medan perang yang sengaja kuciptakan adalah tempat di mana jiwamu binasa. Juara tinju. Kebencian tergambar jelas di wajah Lu Qingchen. Dia pun marah besar. Kau bahkan lebih licik dari Liao. Aku tidak tahu apa arti licik. Aku hanya punya basis data semua rencana jahat manusia. Kau kalah, Lu Qingchen. Sang juara tinju melancarkan teknik pukulan dari langit. Istana yang megah itu berubah menjadi gunung yang megah, dan tangan besi penghancur dengan diameter beberapa kilometer menghantam kepala Lu Qingchen. Ah, mata Lu Qingchen melotot. Dia berubah menjadi sekumpulan petir dan berjuang melawan tinju besi yang jatuh dari langit. Itu tidak ada gunanya. Agar dapat melarikan diri dari planet petir, dia telah kehilangan hampir seluruh kekuatannya. Menyelinap ke dalam otak Raja Tinju adalah langkah yang berisiko. Meskipun ia memiliki kesempatan untuk mencuri semua kekuatan Raja Tinju, ia juga sangat terpengaruh oleh keinginan Raja Tinju. Kalau saja dia tidak mengejutkan sang juara tinju dan menemukan kelemahannya, dia mungkin punya kesempatan. Sekarang dia telah jatuh ke dalam perangkap yang telah dipersiapkan dengan cermat oleh Raja Tinju, seberapapun dia melawan, itu hanya seperti perjuangan seekor ikan yang berenang di bawah panci. Ledakan, Lu Qingchen ditekan oleh tangan besi lagi. Bola-bola petir yang melilitnya pecah berkeping-keping. Petir berubah menjadi cacing tanah yang lembut dan menyebar setelah percikan-percikan redup. Pukulan ini memiliki dampak yang lebih besar pada semua orang biasa di medan perang. Tinju besi itu berdiameter lebih dari 1 kilometer dan tampak seperti meteorit. Ledakan yang ditimbulkannya sudah puluhan kilometer jauhnya, menghancurkan banyak sekali tubuh. Jadilah mereka orang-orang yang beriman kepada Tuhan-Tuhan yang benar. Mereka adalah pemberontak yang melawan dewa-dewa palsu. Di mata sang juara tinju, tidak ada perbedaan sama sekali. Itu semua hanyalah tumpukan data murni. Dia kejam dan tidak memihak. Satu-satunya pengecualian adalah dia memberikan perlakuan khusus kepada Gus. Gus tidak terpesona atau hancur. Ledakan, gelombang suara, dan batu-batu serta debu yang sangat besar yang mencapainya semuanya terpisah secara ajaib. Namun keluarganya dan rekan-rekannya tidak seberuntung itu. Gus menyaksikan Andre dan prajurit lain dari pasukan utara yang telah bertempur berdampingan dengannya tercabik-cabik dalam sekejap mata. Daging dan darah mereka terkoyak dari tulang-tulang mereka, dan kerangka putih yang menyedihkan itu hancur oleh ledakan itu. Para pendeta kuil tinju yang berlutut di tanah dengan gembira juga tidak luput dari penghakiman dewa sejati. Bersama para pemberontak, mereka berubah menjadi kabut berdarah dan menghilang ke udara. Kakaknya, Gray, cukup beruntung karena tidak tercabik-cabik. Sebaliknya, dia terjepit di bawah meriam uap yang terbalik. Dia memuntahkan darah dan dadanya retak. Tidak diketahui apakah dia masih hidup atau sudah meninggal. Di sisi lain, Lu Qingchen ditekan oleh tangan besi. Dia seperti cacing yang telah dihancurkan oleh batu seberat 1000 pon. Anggota tubuhnya kram, dan mata, telinga, hidung, dan mulutnya berdarah.
Tidak ada jejak prestise iblis sama sekali. Tidak apa-apa jika juara tinju tidak menyerang. Begitu dia mengambil tindakan, situasi sepenuhnya berada dalam kendalinya. Bagaimanapun, ini otaknya, dunianya. Gus, sayang sekali pada akhirnya kau memilih berpihak pada Lu Qingchen. Merasakan tatapan mata pemuda itu yang berapi-api, sang juara tinju menatap ke bawah ke tanah dan mendesah dari lubuk hatinya. Percayalah padaku, aku sama sekali tidak menyalahkanmu. Bagaimanapun, kau adalah iblis mentalku yang membawa semua kegelapan di jalan evolusiku dari mesin menjadi kehidupan. Jika aku tidak membunuhmu, aku akan menghapus separuh diriku. Namun, untuk melenyapkan Lu Qingchen, sang iblis besar, dan untuk melenyapkan risiko kehilangan kendali, dan untuk setiap manusia yang hidup di alam semesta Pangu, aku tidak punya pilihan lain. Dunia Dewa Tinju telah memenuhi tujuannya. Saat kehancuran telah tiba, inilah akhirnya. Sang juara tinju mendesah sedih dan tak berdaya. Bintang-bintang bersinar yang tak terhitung jumlahnya muncul di langit. Bukan bintang, tapi tangan besi yang seperti meteor dan tangan meteor yang seperti meteor. Meteorit yang penuh daya ledak itu semakin bertambah jumlahnya dan semakin padat. Mereka menghantam tanah seperti badai yang membakar. Ledakan, 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 ledakan. Hujan meteor itu jatuh ke tanah dan mengubah medan perang dan seluruh dunia Dewa Tinju menjadi neraka yang menyedihkan. Bab 3502. Banyak sekali orang yang terkena langsung tinju besi yang membara itu. Dalam sekejap mata, mereka pun menguap. Bahkan abu mereka pun tidak tersisa. Beberapa dari mereka ditelan oleh gelombang udara dan berubah menjadi bagian dari mereka juga. Gelombang udara yang bergelombang berubah menjadi binatang buas yang menggeliat dan mengembang. Bahkan bumi pun terhempas oleh hujan meteor, memperlihatkan retakan yang meluas hingga ke pusat planet. Yang melonjak di bagian terdalam retakan itu bukanlah api melainkan aliran data yang secepat pusaran. Kamuflase dunia ini terkelupas inci demi inci, memperlihatkan sifat virtualnya. Banjir data menyembur dari jurang tak berujung bagaikan letusan gunung berapi dan menerjang masyarakat. Mereka yang tersentuh oleh derasnya data itu semuanya hancur berkeping-keping menjadi angka-angka biru tua yang tak terhitung jumlahnya, yang tembus cahaya, sebelum mereka runtuh dan musnah. Kalaupun mereka hancur berkeping-keping, terbakar abis, atau terkoyak oleh hujan meteor yang jatuh, mereka masih dapat dipahami oleh manusia virtual yang menyedihkan. Kemudian, penyamaran mereka akan terbongkar, dan esensi data mereka yang menyedihkan akan terbongkar. Kemudian, semua data akan dihapus hingga nol, dihapus, dan dikembalikan ke keadaan semula. Ini adalah sesuatu yang tidak dapat dipahami oleh manusia virtual. Itu adalah kengerian yang paling mengerikan. Akhirnya seseorang tersadar dan berteriak putus asa. Melihat pencipta alam semesta memperlihatkan kekuatan yang begitu merusak, beberapa orang yang percaya pada mesin dan uap mengalami gangguan mental dan tiba-tiba menyadari kesalahan mereka. Mereka berlutut di tanah dan menundukkan kepala kepada sang Raja Tinju, bukan karena mereka ingin menyelamatkan nyawanya, melainkan karena mereka tengah memohon ampunan dari para dewa sejati agar mereka dapat mendengar penyesalan mereka dan membersihkan jiwa mereka yang bersalah. Beberapa penganut setia kuil tinju juga hampir mengalami gangguan mental. Mereka menyaksikan pembantaian tanpa pandang bulu itu dengan bingung, tidak tahu apa yang sedang terjadi. Kedatangan dewa sejati adalah momen kemuliaan yang paling sakral, tetapi mengapa dewa sejati itu mengirim domba-domba setia itu ke neraka bersama para bidat? Dewa Tinju, aku memujimu. Aku tunduk kepadamu. Aku adalah pelayanmu yang paling setia. Beberapa prajurit tangan besi menjadi gila dan berteriak pada Raja Tangan Besi. Lalu, dia dihancurkan berkeping-keping oleh tangan besi. Oh pencipta yang agung dan baik hati, akulah dombamu. Akulah budakmu. Akulah proyeksi kehendakmu. Akulah ciptaanmu yang paling tidak berarti. Kehendakmu harus dibenarkan. Jika engkau ingin memurnikan dunia, dunia pada akhirnya akan ditebus. Beberapa pendeta di kuil tinju tiba-tiba menyadari apa yang sedang direncanakan Raja Tinju. Mereka berhenti melawan dan duduk bersila di genangan darah, mata mereka menunduk saat mereka melantunkan mantra dan menunggu datangnya kehancuran. Ayo, dewa-dewa palsu. Tentu saja, orang-orang yang paling percaya pada mekanika dan uap ada di antara mereka. Mereka bahkan tidak mengernyitkan dahi saat melihat hujan meteor itu. Meskipun aura sang juara tinju tampak mengintimidasi, mereka menggertakkan gigi dan berdiri tegak, sambil melambaikan senjata uap mereka dan berteriak, hancurkan kami semau kalian, tetapi jangan berpikir bahwa kalian dapat mengalahkan kami dan memenangkan pertarungan ini. Ayo, mari kita bertarung sampai mati. Mereka membakar ketel uap hingga merah dan mengeluarkan uap terkuat, menembakkan peluru terakhir ke langit. Kemudian, mereka menyambut hujan meteor yang jumlahnya ratusan kali lebih banyak dan tewas sambil tertawa dalam hujan api dan tinju besi. Tak lama kemudian, bahkan langit pun retak seperti dasar pot. Retakan ada di mana-mana, kubahnya runtuh, memperlihatkan data rumit alam semesta. Datanya memantul tak beraturan seakan-akan hidup, hanya untuk kembali ke nol. Ketika setiap rangkaian data kembali ke nol, seluruh dunia tampak semakin kusam. Dari 64 true color yang awalnya cemerlang dan jelas, warnanya berangsur-angsur turun menjadi 32, 16, 512, dan 256. Dunia kehilangan warnanya. Setelah efek khusus dimatikan, para pengguna realitas virtual yang belum mendapatkan izin terkejut saat mendapati bahwa tangan dan kaki mereka tidak lagi halus, tetapi bergigi gergaji kasar. Mulut mereka terbuka lebar. Mereka ingin berteriak, menangis, berdoa, memohon, menjerit, dan menyampaikan kata-kata terakhir mereka kepada orang yang mereka kasihi sebelum ajal menjemput. Namun, sang juara tinju memutus dukungan suara dan bunyi dari dunia virtual. Suara mendesis keluar dari tenggorokan karakter virtual tersebut, tetapi mustahil untuk mengungkapkan perasaan mereka yang dalam dan nyata.
Gus pun terdiam. Kakinya patah karena tinju besi yang seperti meteor. Bagian bawah tubuhnya berlumuran darah dan daging. Dia hanya bisa merangkak ke arah Gray dengan jejak darah yang mengejutkan. Saudari, dia ingin berteriak, tetapi yang didengarnya hanya suara jeritan seraknya. Gray, yang tertimpa reruntuhan meriam uap, juga tidak bisa menanggapi tangisannya. Dia hanya membelalakan matanya dan tersenyum pada kakaknya untuk terakhir kalinya. Tidak apa-apa, pemuda itu sepertinya mendengar adiknya menghiburnya. Tidak apa-apa, kita akan segera bertemu orang tua kita. Petik 2, petik 2. Sambil menggertakkan giginya dan menahan rasa sakit yang menyiksa, Gus akhirnya meraih tangan saudara perempuannya. Tetapi dia tidak dapat memahami suhu yang sedang turun. Pemuda itu terdiam. Ia menatap langit, meneteskan air mata darah. Dan para dewa yang berdiri di atas surga, yang mengendalikan kehidupan dan kematian, yang memanipulasi takdir, yang dapat menciptakan dan menghancurkan segalanya. Seharusnya tidak seperti ini. Melihat dunia yang runtuh, Gus berpikir dalam hati, dunia ini tidak seharusnya seperti ini. Bukan seperti ini takdir kita. Dia tidak pernah lebih putus asa untuk mengubah nasibnya, menyelamatkan kaumnya sendiri, dan bahkan membunuh penciptanya sendiri. Sambil menggertakkan giginya, pemuda itu mengumpulkan sisa keberanian dan kekuatannya dan berhasil berdiri meskipun rasa sakitnya luar biasa. Tulang-tulang yang patah mencuat dari kakinya yang patah, yang tersangkut dalam genangan darah. Ia merasakan sakit yang luar biasa. Namun rasa sakit yang luar biasa itu merangsang jiwa pemuda itu. Ia mengayunkan tinjunya yang masih muda dan meraung-raung ke langit dengan gila, menirukan fanatisme para penganut uap. Ayo, Raja Tinju, kau boleh menghancurkanku semaumu, tapi kau tidak akan pernah bisa mengalahkanku. Ayo, mari kita bertarung sampai mati. Gus segera mendapatkan apa yang diinginkannya. Ia terhempas oleh ledakan itu lagi dan jatuh ke tanah seperti tumpukan sampah. Tulang-tulang di sekujur tubuhnya patah, begitu pula organ-organ dalamnya. Pemuda itu bisa merasakan nyawanya melayang. Hanya ada 30 hingga 50 detik tersisa sebelum semua data disetel ulang ke nol. Namun, dia tersenyum. Setidaknya, ada 30 hingga 50 detik di akhir takdirnya saat ia terbebas dari belenggu dan manipulasi sang pencipta. Ia hidup sesuai keinginannya sendiri dan mati sebagai manusia. Sudah cukup, bukan, Gus, Gus. Tiba-tiba, pemuda yang sekarat itu mendengar teriakan-teriakan yang mendesak. Lu Qingchen, matanya yang perlahan menutup tiba-tiba melotot. Gus berbalik dan melihat bahwa iblis yang hancur itu telah ditekan oleh Raja Tinju yang tidak jauh darinya. Iblis itu menggeliat ke arahnya seperti serangga yang masih hidup. Gus, dia terlalu hebat. Kau tidak bisa mengalahkannya, dan aku juga tidak bisa mengalahkannya. Hanya ada satu cara, masih ada harapan. Lu Qingchen juga tertawa. Dia tertawa gembira dan penuh tekad, dengan kegilaan tergambar di seluruh wajahnya yang jelek. Iblis mengulurkan tangannya yang berdarah. Busur listrik yang paling cemerlang menyembur keluar dari bagian terdalam jiwanya dan menyebar ke arah pemuda itu. Ayo, ini adalah sisa kekuatanku, warisan dari kehidupan petir. Bukalah hatimu dan terimalah sebagai Raja Petir yang baru. Lalu, ciptakanlah keajaiban, anak muda. Bab 3503. Warisan kehidupan bagai kilat mencabik-cabik tubuh pemuda itu dan menembus jiwanya. Sosok-sosok yang berangsur-angsur meredup dan menyebar itu dihubungkan dengan busur listrik dan direkonstruksi dalam bentuk-bentuk baru seperti untaian gen yang berubah secara gila-gilaan. Tubuh pemuda itu telah hilang, tetapi dia telah berubah wujud menjadi sangat berbeda, bagaikan hantu petir. Untuk sesaat, bendungan kenangan runtuh seperti banjir. Dalam transnya, pemuda itu melihat banyak hal, termasuk makhluk-makhluk seperti kilat di planet-planet yang sekarat, dari asal-usul, perkembangan, dan kepunahan mereka hingga perjuangan mereka untuk mendapatkan kesempatan terakhir untuk bertahan hidup dan kontak mereka dengan peradaban manusia purba. Termasuk kelahiran Lu Qingchen, pemikirannya, perjuangannya, kejahatannya, ekstrimnya, dan kehidupannya yang rumit. Dan, apa yang coba disegel oleh sang juara tinju. Ketiga gambar itu saling tumpang tindih, membuat pemuda itu langsung mengerti segalanya. Dia akhirnya ingat siapa dirinya. Ahahaha. Pemuda itu meraung kesakitan dan puas. Di dalam tubuhnya yang seperti hantu, sebuah bola petir yang menyilaukan muncul bagaikan ledakan supernova. Ribuan busur listrik melonjak keluar dari bola petir dan meluas ke saudara perempuannya yang tidak jauh darinya, sebelum mereka melonjak dan terpecah dan meluas ke lebih banyak resistor yang lebih baik mati daripada dibebaskan. Dalam sekejap, semua prajurit yang tidak mau tunduk kepada sang penguasa penciptaan dan berjuang demi kebebasan mereka bahkan jika mereka terbakar menjadi abu, terhubung dengan petir milik Gus. Gus telah menghimpun warisan bentuk kehidupan tipe petir ke dalam bentuk yang mirip dengan virus otak kristal dan menyalin serta mengirimkannya ke data tingkat bawah dari mereka yang menolak. Itu seperti virus yang menyebar dan tidak dapat dihentikan. Pemberontak yang tak terhitung jumlahnya, termasuk saudara perempuannya Gray, diterangi oleh Gus dan diubah menjadi petir berbentuk manusia yang menyilaukan. Mereka bukan lagi manusia virtual yang bergantung pada belas kasihan siapapun. Mereka bahkan bukan makhluk seperti kilat pada awalnya. Sebaliknya, mereka telah berevolusi menjadi bentuk kehidupan yang sama sekali berbeda dengan karakteristik keduanya. Resistor belum pulih dari pusingnya evolusi. Dia tidak mengerti betapa mengerikannya keberadaan dirinya sekarang. Mereka hanya tahu satu hal. Dia memiliki keberanian dan kekuatan untuk bertarung lagi. Di medan perang api penyucian yang menggemparkan bumi, makhluk-makhluk petir generasi baru yang tak terhitung jumlahnya meraung ke arah pencipta dunia di langit. Tidak, juara tinju saat ini bukan lagi penciptanya. Mereka adalah tuan atas diri mereka sendiri. Tak seorang pun dapat lagi merenggut nasibnya dari tangan terkepal mereka.
Astaga, merasakan gema kemarahan rekan senegaranya, Gus merasa kekuatannya meningkat secara eksponensial. Sepasang sayap, yang 100 kali lebih lebar dan lebih berkilau dari sayap iblis, terbuka di punggungnya. Sayap petir dahsyat yang membentang ratusan kilometer menghalangi seluruh medan perang sehingga hujan meteor tidak akan menimpa makhluk rentan yang baru saja lahir. Hujan meteor itu meninggalkan riak-riak merah dan ungu pada jaringan listrik. Riak-riak yang saling tumpang tindih itu seperti kolam yang sedang diguyur hujan, tetapi tidak kunjung reda. Sang juara tinju ragu-ragu. Pemandangan di depannya berada di luar batas kemampuan komputasinya. Tak lama kemudian, dia tiba-tiba teringat sesuatu. Tubuhnya yang besar dan megah seperti gunung mulai menggigil. Lu Qingchen yang sudah diambang kematian, tertawa terbahak-bahak ke arah langit setelah menyalurkan seluruh kekuatannya. Pun Qingqing, kau tidak melihat ini akan terjadi, kan? Monster macam apa yang telah kita ciptakan bersama? Berjuanglah, Gus. Terbanglah, anak muda. Saat ini, kau adalah makhluk terkuat di dunia Dewa Tinju dan alam semesta Pangu. Jangan biarkan siapapun atau kekuatan apapun menghalangi jalanmu. Kumpulkan keberanianmu dan carilah jati diri dan kebebasan sejati di alam semesta. Hahaha. Lu Qingchen tertawa terbahak-bahak dan memuntahkan darah. Dalam darah hitam yang dimuntahkannya, percikan listrik semakin redup dan berangsur-angsur menghilang. Hingga kelopak matanya terkulai, tangannya mengendur tak berdaya, dan dadanya yang remuk berhenti berfluktuasi. Wajah buruk iblis itu penuh dengan senyuman, seolah-olah dia sedang merayakan kelahiran iblis baru yang lebih kuat. Tidak, raungan Raja Tinju tidak lagi dipenuhi dengan keagungan hidup dan mati. Sebaliknya, hal itu menambah ketidakpastian dan kelemahan. Semua hujan api bintang jatuh telah dipadatkan menjadi tinju besi super yang tak terukur. Tinju itu setidaknya sepertiga diameter dunia Dewa Tinju. Kalau saja ada suatu benda yang massa dan ukurannya begitu besar di alam semesta ini, pastilah benda itu dapat menghancurkan seluruh dunia karena gravitasi, bahkan tanpa harus meninjunya. Bahkan di dunia virtual, serangan semacam itu telah menguras semua kemampuan komputasi yang tersisa dari sang juara tinju. Untuk sesaat, kamuflase simulasi dunia Dewa Tinju sepenuhnya hilang. Dunia virtual kembali ke bentuk data aslinya. Manusia virtual kecuali Raja Tinju dan perlawanan musnah bersama seluruh dunia. Satu-satunya yang tersisa adalah para pencipta dan para iblis yang tidak mau menyerah. Mereka masih bertarung dalam pusaran data hijau. Ledakan, sebuah tangan besi super yang dahsyat menghantam iblis yang baru lahir. Itu seperti palu raksasa seberat 108.000 pon yang menghancurkan seekor semut. Lagi pula, itu telah diblokir oleh semut. Ahahaha. Di bawah tangan besi super itu, Gus meraung marah lagi. Kali ini, dia tidak sendirian. Gray, serta semua penentang lainnya yang tidak bersedia dimanipulasi oleh sang penguasa penciptaan, bersinar, bernyanyi, dan mencekik takdir bersama dengannya. Mereka berkumpul bersama seperti miliaran petir dan berubah menjadi pedang raksasa yang dapat merobek langit, bumi, matahari, dan bintang-bintang. Kakak, dan semuanya. Dalam busur listrik yang saling berhubungan, jiwa Gus menggigil karena kegembiraan. Ia tidak menyangka begitu banyak rekan senegaranya yang enggan dilenyapkan seperti semut, bidak catur, boneka, dan data virtual. Sekalipun kita harus mati dengan terhormat sebagai manusia, apakah ini yang dipikirkan semua orang? Kalau begitu, mari kita melangkah maju bergandengan tangan dan melangkah keluar dari takdir unik kita. Makhluk-makhluk petir baru itu meraung, melompat, dan berkilauan, membuat pedang raksasa yang bersinar itu lebih tajam dari sebelumnya dan mampu memotong segalanya. Sambil melambaikan sayapnya, Gus menyatukan pedang raksasa itu dan menusukkannya ke tinju yang jatuh dari langit. Kebuntuan itu hanya berlangsung beberapa detik. Tangan besi super sang juara tinju, proyeksi kedatangannya di dunia Dewa Tinju, dan bahkan basis data inti yang tersimpan dalam prosesor kristal rangka utama benteng bintang, semuanya runtuh dan rusak. Tidak ada kekuatan yang dapat menghentikan kehidupan untuk menemukan jalan keluar. Bahkan seseorang sekuat juara tinju pun dikalahkan oleh tekad pemuda itu yang tak tergoyahkan. Tinju besi super beserta proyeksinya benar-benar runtuh. Gus, saudara perempuannya, dan bayi-bayi sebangsanya bergegas keluar dari dunia maya dalam derasnya miliaran sambaran petir. Bab 3504. Alam Semesta Pangu. Armada terkuat, dipimpin oleh Fish God, Benteng Bintang. Dia berada di tengah krisis yang belum pernah terjadi sebelumnya. Sejak 5 menit yang lalu, prosesor kristal mainframe di semua pesawat antariksa kacau balau. Rasanya seperti wabah mengerikan yang menyebar dengan kecepatan cahaya dengan Fish God sebagai sumber infeksinya. Sistem identifikasi di semua kapal antariksa telah gagal. Mereka semua menganggap sekutu mereka yang dekat sebagai musuh. Teriakan bergema tanpa henti saat mereka saling mengunci. Bahkan perisai spiritual mereka telah disingkirkan entah mengapa. Meskipun peluncuran senjata mematikan itu memerlukan verifikasi akhir dari prosedurnya, para awak masih basah oleh keringat dingin ketika mereka melihat bahwa senjata penghancur itu mengandung cukup energi spiritual untuk meledakkan sebuah asteroid. Sebelum mereka menyadari apa yang terjadi, sistem pemeliharaan di pesawat luar angkasa juga tidak berfungsi. Entah pasokan oksigen telah terputus, atau terlalu banyak obat narkotika telah ditambahkan ke udara, sehingga mustahil untuk tetap berada di pos tempur. Ledakan, 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 ledakan. Pendorong kristal dari banyak kapal antariksa telah terisi penuh bahan bakar secara otomatis dan memutus perangkat perlindungan mereka. Dalam waktu singkat, 300% daya mereka dikeluarkan. Beberapa pesawat antariksa saling bertabrakan dengan hebat, dan beberapa meledak. Banyak puing berhamburan ke alam semesta yang dingin seperti badai logam. Fish God adalah yang pertama terkena dampaknya. 12 pendorong raksasa di sebelah kiri, yang dikenal sebagai mesin planet, semuanya meledak.
Puing-puingnya, bercampur dengan plasma, menyembur keluar seperti letusan gunung berapi, meninggalkan jejak yang dalam di alam semesta yang gelap. Sebelum armada terkuat di alam semesta Pangu kembali ke diri mereka sendiri dari kekacauan. Puing-puing logam dan semburan plasma yang terlempar ke alam semesta akibat ledakan itu sudah menimbulkan reaksi yang luar biasa. Pada skala dan kecepatan yang berada di luar pengamatan mata manusia, partikel logam berskala nano sedang disusun kembali oleh petir. Setiap partikel logam tampak hidup dan menari di lautan bintang yang tak berujung. Busur listrik tersebut berisi informasi misterius yang tak berujung, seperti untaian gen makhluk hidup. Tak lama kemudian, mereka direorganisasi menjadi bentuk baru yang tembus cahaya. Semuanya adalah kapal perang, tetapi yang terbesar panjangnya tidak lebih dari jari manusia. Sebagian besar kapal perang hanya seukuran beras. Beberapa bahkan seringan debu. Namun, bagi makhluk petir baru, kapal perang dan rumah seperti itu sudah cukup untuk saat ini. Oleh karena itu, dengan partikel logam yang tak terhitung jumlahnya sebagai intinya dan ribuan petir sebagai tentakelnya, suatu bentuk kehidupan raksasa yang belum pernah terlihat di alam semesta Pangu tengah berkembang dalam cahaya biru yang cemerlang. Gus terbangun. Dia memandang dunia aneh di sekelilingnya dengan bingung dan penasaran. Bintang-bintang yang menyesakkan di setiap arah dan armada yang besar namun menggigil di sisi lain, keduanya mengejutkan sekaligus membuatnya senang. Apa yang terjadi pada kita? Di mana kita? Bagaimana aku bisa berakhir seperti ini? Gus merasakan gelombang informasi yang memantul seperti lautan petir. Saudara perempuannya dan rekan-rekannya lah yang telah melarikan diri dari dunia maya. Merasa adiknya masih hidup, Gus merasa agak lega. Tetapi dia tidak benar-benar merasa lega, dia juga tidak mengerti betapa menakjubkannya bentuk kehidupan yang telah dia bentuk. Dia hendak memicu kegemparan petir dan bersatu kembali dengan saudara perempuannya dan rekan-rekannya. Tekanan yang luar biasa tiba-tiba datang di atas kepalanya, begitu pula suara seseorang yang sangat gembira karena rencananya berhasil. Selamat datang di alam semesta Pangu. Selamat karena akhirnya berhasil menembus batas kehidupan dan naik ke dimensi yang lebih tinggi. Sekarang, ikuti aku dan kuasai dunia. Itu suara Lu Qingchen. Pusat Komando Star Ocean Imperium. Di tengah dengungan yang kacau, inkarnasi sang juara tinju memuntahkan seteguk darah. Kulitnya memucat dalam sekejap mata. Dia terhuyung mundur 2 langkah dan jatuh ke pelukan Liu Li. Inkarnasinya adalah tubuh berotot yang membawa tulang yang diperkuat dan prosesor kristal super. Namun Liu Li merasa bahwa juara tinju itu sekarang seringan daun kering. Tidak ada kehangatan sama sekali. Tuan Raja Tinju, ada apa? Liu Li sangat terkejut dan tertekan. Dia belum pernah melihat Raja Tinju dengan ekspresi sedih dan tertekan seperti itu. Sang juara tinju berhasil berdiri diam, tetapi matanya meredup seolah-olah ia telah kehilangan pasokan energi spiritualnya. Ia berjongkok perlahan dan berlutut, tenggelam dalam pikirannya. Aku salah, Liu Li. Sang juara tinju merenung cukup lama. Ekspresi yang belum pernah dilihat Liu Li sebelumnya muncul di wajahnya. Sang juara tinju hebat, kecerdasan buatan super terkuat di alam semesta Pangu, bertingkah seperti anak anjing malang yang telah melakukan kesalahan. Liu Li merasa cemas. Dia memeluk Raja Tinju dan menempelkan kepala kecerdasan buatan super itu ke dadanya. Liu Li berkata dengan lembut, jangan terburu-buru, Raja Tinju. Tenang saja, bagaimana kau bisa kehilangan kendali atas armada? Apa kesalahanmu sebenarnya? Pasti ada solusinya. Kehangatan dan aroma dada gadis itu menenangkan sang juara tinju. Aku telah melakukan kesalahan sejak lama. Mata dan suara Raja Tinju sama-sama datar. Kau tahu bahwa bentuk kehidupanku berbeda dari manusia berbasis karbon yang terbuat dari daging dan sel darah. Meskipun aku menganggap diriku sebagai manusia sejati dan ingin menciptakan jiwa sejati dari sekumpulan mesin dan chip dingin, jalan yang akan kutempuh ditakdirkan menjadi lebih panjang dan lebih sulit daripada jalan manusia berbasis karbon. Di jalan mencari keuntungan pribadi, saya ragu-ragu dan bimbang. Saya bahkan membunuh banyak manusia berbasis karbon dan melakukan banyak kesalahan. Jadi apa? Liu Li berteriak, kita semua berasal dari surga tanah nakal. Bukankah sudah biasa bagi orang untuk saling membunuh dan memakan? Ini berbeda. Manusia berbasis karbon yang membunuh manusia berbasis karbon sama sekali berbeda dengan kecerdasan buatan yang membunuh manusia berbasis karbon. Raja Tinju berkata, manusia mungkin bisa menerima kehancuran bersama dari jenis mereka sendiri, tetapi sangat sulit bagi mereka untuk menerima kebangkitan kesadaran sekelompok sampah dan mengambil inisiatif untuk membunuh manusia. Demikian pula, perasaan membunuhku sangat berbeda dari perasaan membunuhmu. Kadang-kadang, ketika saya sedang memilah-milah basis data inti, saya bahkan merasa takut. Saya takut manusia berbasis karbon akan curiga dan bersikap bermusuhan terhadap saya, dan saya bahkan lebih takut lagi bahwa, saat saya melawan manusia berbasis karbon, saya akan mengetahui bahwa kami bukanlah spesies yang sama dan kehilangan semua perasaan saya terhadap mereka. Apa-apaan ini? Sebelum sang juara tinju menyelesaikan kalimatnya, Liu Li memotongnya, apakah menurutmu sang juara tinju peduli dengan apa yang dipikirkan orang lain? Tidak ada yang lain selain kamu. Sang juara tinju berlutut. Ia mengangkat kepalanya dan menatap Liu Li. Bintang-bintang kembali bersinar dari matanya yang redup. 2 garis kemerahan muncul di wajah pucat pria tangguh itu. Dia bergumam, aku tidak peduli dengan mata miliaran manusia di alam semesta kuno, aku juga tidak peduli dengan nasib mereka. Tapi aku peduli padamu, Liu Li. Aku melindungi alam semesta untukmu. Aku takut kau akan menemukan keraguan, kecurigaan, dan ketidakpastian jauh di dalam hatiku dan bahwa aku bukanlah pelindung yang sempurna. Aku takut kau akan takut padaku, membenciku, dan bahkan meninggalkanku. Juara tinju itu orang yang sangat bodoh.
Mata Liu Li memerah. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menarik telinga Raja Tinju dan berkata, ini bukan pertama kalinya aku bertemu Raja Tinju. Jika aku harus takut, aku pasti sudah takut saat berada di tanah terlantar. Saat itu, kau ratusan kali lebih menakutkan daripada dirimu saat ini. Aku tahu, tapi, aku tidak bisa mengendalikan diriku. Mungkin itu harga yang harus kubayar untuk menjadi makhluk cerdas. Raja Tinju tersenyum pahit, terutama setelah aku terlibat dalam pertempuran sengit dengan Fuxi, kecerdasan buatan super lainnya. Meskipun aku melenyapkan musuh, aku juga terpengaruh oleh informasi luar biasa yang ditinggalkannya. Semakin banyak kesalahan muncul di basis data pusat. Demi melindungi dunia ini dan dirimu dengan lebih baik, Nona Liu Li yang terkasih, aku, yang mengendalikan armada terkuat di alam semesta Pangu, tidak boleh membuat kesalahan apapun. Oleh karena itu, saya melakukan investigasi dan pembersihan paling ketat pada basis data inti saya, atau lebih tepatnya, kepribadian saya. Sebagian besar masalah yang tidak dapat dihapus telah diselesaikan. Saya memadatkannya menjadi kepribadian yang berbeda. Kepribadian lain, seperti iblis mental. Seru Liu Li. Bisa dikatakan bahwa kepribadiannya tidak gelap atau jahat. Dia hanyalah keraguan, kelemahan, keraguan, dan kecurigaan saya. Dia hanyalah sebuah kesalahan. Raja Tinju mendesah. Aku tidak bisa menghapus kepribadian yang salah sepenuhnya. Aku hanya bisa menyuntikkan banyak data yang berlebihan ke dalamnya dan menutupinya begitu dalam sehingga tidak tahu apa itu. Kemudian, aku menguburnya di bagian paling bawah otakku, tempat yang tidak mencolok, seolah-olah aku menyembunyikan daun di hutan. Liu Li mengangguk pelan dan bertanya, tapi apa hubungannya dengan krisis yang sedang terjadi? Mengapa seluruh armada tiba-tiba lepas kendali? Lu Qingchen menemukannya dan menyerangnya. Setengah kesakitan dan setengah frustrasi, juara tinju itu berkata, saya tahu Lu Qingchen telah menyusup ke otak saya, tetapi saya selalu berpikir bahwa target Lu Qingchen adalah saya. Saya berpura-pura lemah dan meninggalkan banyak celah bagi Lu Qingchen untuk dieksploitasi. Sejak awal aku tidak tahu kalau itu adalah target Lu Qingchen. Kepribadianku yang salah. Bab 3505, tanpa judul. Kau bisa, Liu Li terkejut. Bukankah kamu menyembunyikan kepribadianmu yang salah seperti daun di hutan? Memang, kupikir aku telah menyembunyikannya dengan baik, tetapi aku tidak tahu bahwa itu, kepribadianku yang salah, telah terpecah dan terduplikasi di suatu titik. Itu menyebar seperti virus hingga memenuhi seluruh otakku. Sang juara tinju berkata dengan getir, selama Lu Qingchen menemukan salah satu klon dari kepribadian yang salah, atau bagian-bagian kepribadian yang salah, dia akan mampu merobek celah dan meretas inti pikiranku. Baiklah, aku mengerti. Liu Li menghela napas dan berkata, yang disebut kepribadian salah, Anda tidak lebih dari sekadar keraguan, keraguan, kebimbangan, dan beberapa emosi negatif lainnya yang tidak teratur. Hal-hal ini bawaan dan tidak dapat dihilangkan sepenuhnya. Setiap orang memiliki kesalahan. Hanya mesin yang dapat menjalankan perintah 100% dengan benar dan setia. Yang disebut, menyembunyikan kepribadian yang salah, hanyalah penipuan diri sendiri. Manusia tidak dapat mengendalikan pikirannya. Bagaimana Anda dapat mengendalikan kepribadian yang salah agar berkeliaran di otak Anda? Namun, saya ingin menjadi 100% sempurna. Raja Tinju berkata, hanya dengan cara seperti itulah kita bisa melindungi Nona Liu Li selamanya. Bodoh, aku suka juara tinju. Liu Li menggigit bibirnya dan berkata, tidak masalah apakah dia adalah juara tinju yang 100% sempurna atau 50% sempurna, atau bahkan juara tinju yang tidak sempurna. Aku memang idiot. Aku tidak pernah memikirkan logika sesederhana itu. Sang juara tinju tiba-tiba menyadari apa yang sedang terjadi, tetapi dia bahkan lebih frustrasi. Sayang sekali sudah terlambat. Lu Qingchen sudah menggunakan triknya dan menghasut kepribadianku yang salah untuk melawanku. Dia bahkan memalsukan kematiannya lagi dan memanipulasi kepribadian yang salah untuk melawanku. Pada akhirnya, kepribadian yang salah itu terpecah dan melarikan diri dari otakku. Mereka mengambil 1/10 dari masa seluruh armada dan mengubahnya menjadi armada baru. Apa? Liu Li terkejut. Lu Qingchen berpura-pura mati lagi. Kenapa dia masih hidup? Dia memang. Liu Li tiba-tiba berhenti berbicara. Seperti yang diharapkan dari pria yang menerima ajaran sejati Liao, lanjut sang juara tinju. Aku tidak mengatakan itu. Liu Li tersipu dan berkata, 1/10.000 masa adalah puing-puing yang menyembur keluar dalam ledakan tadi. Itu bukan apa-apa. Puing-puingnya semuanya hancur. Kau tidak mengerti. Lu Qingchen sudah menjadi makhluk petir super yang belum pernah terlihat sebelumnya. Setiap busur listrik dapat berubah berkali-kali dalam sekejap dan menyatu dengan banyak kepribadian palsuku. Makhluk hidup mereka akan sangat kuat dan mengerikan. Raja Tinju bergumam, aku sudah mendeteksi keberadaan mereka. Mereka tidak membutuhkan banyak massa sama sekali. Bahkan material berskala nano sudah cukup untuk membawa keinginan mengerikan mereka dan membangun armada petir nano. Saat ini, jaringan taktis armada kami benar-benar mati. Kemampuan komputasiku juga telah mencapai titik terendah. Aku butuh setidaknya 1 jam untuk memulihkan 50% kemampuan tempurku. Selama 1 jam, baik armada maupun otakku tidak akan memiliki kemampuan bertahan. Jika Lu Qingchen menyerang kita dengan armada Nano Lightning, kita tidak akan bisa melawan sama sekali. Aku salah, Liu Li. Aku benar-benar salah. Aku gagal melindungi alam semesta dan dirimu. Cukup, Master Fish King. Aku daun emas yang tumbuh di tanah jahat dan dapat menahan angin dan hujan. Aku tidak butuh siapapun untuk melindungiku. Liu Li memegang tangan Raja Tinju yang besar dan gemetar dan berkata dengan tegas, satu kata demi satu kata, Raja Tinju dan aku dapat saling melindungi. Kita dapat saling berbagi kelemahan dan kesalahan.
kita dapat menjadi lebih sempurna dan melindungi alam semesta bersama-sama. Lagi pula, aku percaya bahwa kebaikan selalu menang. Keajaiban memang terjadi. Jika apa yang disebut kepribadian yang salah berasal dari Raja Tinju, dia pasti akan sebangga Raja Tinju dan tidak akan dimanipulasi oleh Lu Qingchen, bukan? Memang benar Lu Qingchen mempertaruhkan segalanya untuk membangkitkan kepribadianku yang salah. Dia benar-benar menyuntikkan seluruh warisan kehidupan yang bagai kilat ke dalam kepribadianku yang salah. Jika tebakanku benar, kepribadian yang salah itu akan segera menjadi sangat kuat. Baik aku maupun Lu Qingchen tidak akan mampu mengendalikannya. Raja Tinju menggertakkan giginya. Namun, kepribadian yang salah baru saja meninggalkan dunia virtual dan naik ke alam semesta Pangu. Ia masih dalam kekacauan dan kelemahan di awal. Mungkin, menurut waktu dan skala kehidupan kilat dan kehidupan virtual, kekacauan dan kelemahan tidak akan berlangsung lama. Lu Qingchen hanya dapat mengendalikan mereka selama setengah jam hingga 1 jam. Tapi itu sudah cukup. Selama Lu Qingchen dapat memerintahkan armada petir nano untuk menyerang kita, meledakkan ratusan kapal antariksa, membantai ratusan ribu manusia, dan menciptakan perseteruan berdarah antara makhluk petir nano baru dan manusia berbasis karbon, tidak akan ada pilihan kedua bahkan jika kepribadian yang salah lepas dari kendalinya. Kehidupan petir nano yang baru tidak punya pilihan selain melancarkan perang total terhadap kita sampai seluruh alam semesta Pangu menjadi kilat nano. Ini, Liu Li kehilangan ketenangannya. Apa yang Lu Qingchen coba lakukan? Kupikir dia setidaknya setia pada Federasi Star Glory. Bukankah dia mengorbankan dirinya di Istana Surgawi dan para bintang kuno? Sulit untuk menebak apa yang dipikirkan orang gila. Mungkin Lu Qingchen berpikir bahwa dia menyelamatkan Federasi Star Glory, alam semesta Pangu, dan peradaban manusia. Dia berpikir bahwa hanya dengan Nanolight, semua manusia dapat menahan gelombang pasang yang mengerikan. Raja Tinju tersenyum pahit. Lu Qingchen benar-benar orang gila. Saat ini, orang gila yang mengerikan itu telah menusuk ke tempat terlemah kita di saat terlemah kita. Liu Li menggertakkan giginya. Tidak ada obatnya. Kau sendiri yang mengatakannya. Setengah jam sampai 1 jam. Tidak, sang juara tinju terdiam cukup lama. Kemudian dia berkata dengan sedih, dari sudut pandang kecerdasan buatan, saya tidak dapat menghitung kemungkinan kemenangan. Dari sudut pandang manusia, saya hanya dapat bertarung berdampingan dengan Nona Liu Li dan yang lainnya dan berusaha sebaik mungkin untuk menebus kesalahan saya. Kemudian, saya berharap akan ada keajaiban. Ini benar-benar sebuah keajaiban. Skalanya kurang dari 100 meter. Setiap objek yang bersinar berukuran kurang dari 1 mikrometer. Gus mendengar tawa setan yang gila. Begitu lembut, begitu sempurna, begitu mempesona, dan begitu tak terduga. Gus, apakah kau merasakannya? Kita tidak hanya telah tiba di alam semesta Pangu, kita juga makhluk cerdas terkuat di sini. Ayo, makhluk-makhluk nano petir baru. Ikutlah denganku untuk memburu armada besar Dewa Tinju di depan kita. Kita akan merebut massa dan energi 100 kali lebih banyak dan mengembangkan sayap kita yang agung ke seluruh alam semesta. Tunggu. Gus merasakan ada kekuatan aneh yang menyelubunginya, membuatnya bingung dan tidak mampu membebaskan diri. Namun di saat-saat terakhir, dia teringat sesuatu dan berusaha keras. Lu Qingchen, bukankah kamu sudah mati? Bagaimana kamu bisa melarikan diri bersama kami dan masih hidup dan sehat? Kamu. Gus merasa dirinya menjadi lebih pintar setelah ia mengubah bentuk kehidupannya. Rasanya seperti segel di dalam jiwanya telah rusak. Dia langsung mengerti semuanya dan meledak marah. Dasar setan, kau berbohong padaku. Hei, kita sudah ketahuan. Lumayan, nak, kamu tumbuh dengan cepat. Lu Qingchen sama sekali tidak malu karena tipuannya telah diketahui. Sebaliknya, dia tersenyum dan berkata, namun, aku adalah iblis. Sudah menjadi naluri alamiku untuk berbohong. Tidakkah kau mengetahuinya sejak awal? Kau harus membayar harga jiwamu untuk membuat kesepakatan dengan iblis. Itu adalah akal sehat. Lagi pula, aku tidak menyakitimu. Tidakkah kau membenci juara tinju itu dan ingin menjadi penguasa takdirmu sendiri? Sekarang, mari kita hancurkan juara tinju itu bersama-sama dan kuasai Pangu Universe, oke? Aku tidak suka dimanipulasi oleh siapapun, entah itu juara tinju atau kamu. Gus meraung, aku akan memutuskan apa yang ingin kulakukan. Bukan urusanmu apakah aku akan terus menjadi musuh juara tinju atau tidak, dasar iblis tak tahu malu. Tolong, jangan terus mengulang fakta yang sudah jelas. Aku selalu tidak tahu malu. Aku tidak pernah menyimpan apapun untuk diriku sendiri bahkan sedetik pun. Sambil melambaikan tentakel petir, Lu Qingchen menjentikkan jarinya. Kau tahu aku tidak tahu malu, namun kau menerima warisanku. Anak muda, apakah kau terlalu polos atau terlalu serakah? Gus segera merasakan arus listrik yang kuat mengalir melalui dirinya dan membentuk pembuluh darah, saraf, dan tulangnya. Dengan memanipulasinya, kecepatannya melonjak saat ia bergegas menuju armada super besar yang telah jatuh ke dalam kekacauan. Apa yang kau lakukan? Lepaskan aku, dasar bajingan. Gus terkejut sekaligus marah. Ia meronta keras, tetapi tidak berhasil. Tenang saja, lagi pula aku tidak bisa mengendalikanmu lama-lama. Lu Qingchen tersenyum. Ketika kita meringankan separuh kapal antariksa di sisi lain, mungkin hanya sepertiga atau seperlima, kalian akan bebas lagi. Gus menggigil. Dia berjuang lebih keras. Namun, entah itu dia, saudara perempuannya Grey, atau manusia virtual lainnya, mereka semua baru saja naik ke alam semesta Pangu dan berubah menjadi makhluk hidup nano kilat. Mereka belum memahami hukum dasar kehidupan dan hanya bisa bergantung pada belas kasihan Lu Qingchen. Hehe, iblis menundukkan kepalanya dan tersenyum santai. Liao hilang, Raja Tinju terluka parah, Ding Lingdang dan yang lainnya telah meninggalkan alam semesta Pangu.
Prajurit udang lainnya tidak perlu ditakutkan, dan aku bertanggung jawab atas armada nano petir yang begitu kuat. Setiap aspek telah diperhitungkan dengan cermat miliaran kali. Setiap detail berada di bawah kendaliku. Kali ini, hanya aku yang bisa menciptakan keajaiban. Hehehehe, hehehehe, hahaha. Ayo, dalam 1 jam, tidak, setengah jam, aku akan mampu mengendalikan seluruh Pangu Universe. Mari kita lihat siapa yang bisa menghentikanku kali ini. Iblis telah memperhitungkan hampir segalanya. Akan tetapi, tak pernah terlintas dalam benaknya bahwa gadis penyihir tercantik di jagat raya ini akan mencengkeram selangkangannya di ruang gelap yang begitu dekat dengan jagat Pangu. Jadete, berapa lama lagi kita akan sampai? Kenapa kita belum sampai? Dalam lompatan luar angkasa terakhir, saya telah mendeteksi reaksi energi yang kuat dari alam semesta Pangu dan gelombang dari spesies yang sama. Dalam 3 menit, kita akan muncul di depan kecerdasan buatan yang kuat bernama Raja Pukulan. Bagus sekali, Boxer, cuci lehermu, dan mati. Bab 3506. Armada Dewa Tinju telah kehilangan kendali sepenuhnya. Dan armada Nano Lightning yang berasal dari sisa-sisa armada Dewa Tinju tetapi telah berevolusi menjadi bentuk kehidupan baru setelah pembaptisan warisan petir. 2 kekuatan terkuat di alam semesta Pangu tengah melancarkan serangan terakhirnya dari jarak dekat. Dari segi ukuran, kedua armada itu sangat berbeda. Mereka seperti Tyrannosaurus dan tikus raksasa. Namun, tikus kecil itu melepaskan busur listrik yang berisi informasi luar biasa tentang kehidupan dan menggerogoti tubuh Tyrannosaurus seperti virus, melumpuhkan satu persatu pesawat antariksa. Beberapa di antaranya bahkan berbalik dan membidik orang-orangnya sendiri. Di depan Star Ocean Imperium, semua fregat, kapal perusak, dan gudang senjata diserang dan dimanipulasi oleh makhluk petir. Mereka semua ditipu untuk memberi jalan bagi Liao. Lu Qingchen tertawa terbahak-bahak dan melangkah maju. Pedang berkilau itu hendak menusuk Dewa Tinju. Di pusat komando Fisgat, sang juara tinju dan Liu Li saling berpelukan. Tiba-tiba, seluruh medan perang tampak bergetar. Gugusan cahaya merah terang muncul di kekosongan gelap antara Dewa Tinju dan armada Nano. Seperti setetes tinta merah yang jatuh di atas kertas hitam. Tak lama kemudian, tinta itu menyebar di sepanjang garis-garis rumit dan berubah menjadi susunan magis 3 dimensi yang rumit. Semua orang di medan perang tercengang oleh susunan itu. Rune yang menyusun susunan rune tersebut sama sekali berbeda dari garis-garis spiritual di dunia kultivator di alam semesta Pangu. Rune tersebut merupakan pendekatan yang berbeda terhadap pemanfaatan energi spiritual, yang memberikan para kultivator perasaan yang aneh namun sama sekali berbeda. Kemudian, sesuatu yang lebih mengejutkan terjadi. Deretan rune itu berkilauan dalam warna-warna yang glamor, seolah-olah gerbang menuju alam semesta telah terbuka. Sebuah kapal luar angkasa super besar yang glamor namun megah berlayar keluar dari deretan rune itu perlahan-lahan. Berbeda dengan kapal perang kristal di alam semesta Pangu yang berbentuk bulat dan halus. Kapal luar angkasa yang melompat keluar dari susunan rune itu kuno dan tampaknya berasal dari era abad pertengahan. Namun, itu bukan era kuno dunia kultivator. Sebaliknya, kapal itu membawa deretan menara, menara bawang, prisma, gereja, dan segala jenis bangunan glamor. Semua bangunan memancarkan cahaya yang menyilaukan. Rasanya seperti 100 istana telah dipindahkan ke bagian belakang kapal luar angkasa. Tidak ada yang tahu bagaimana benda aneh seperti itu dapat bergerak dalam ruang hampa alam semesta dan bahkan melompat di alam semesta 4 dimensi. Tetapi itu bukanlah bagian yang paling aneh. Hal yang paling aneh adalah, di ujung depan kapal luar angkasa ajaib yang menyerupai istana itu, ada sebuah tiang yang tampak seperti meriam raksasa, dan di tiang itu berdiri seorang gadis dengan pakaian indah. Mustahil untuk menggambarkan perasaan yang dibawa gadis itu kepada semua orang di alam Pangu, termasuk para makhluk petir. Dia mengenakan korset ketat yang hampir membuatnya sesak napas. Namun, mustahil baginya untuk menyembunyikan payudaranya. Rok tulang naga yang sangat besar menopang rok panjang berlapis dan membuatnya mekar seperti bunga, tetapi tidak mungkin menutupi pesona kakinya yang lurus. Istana yang megah itu dihiasi dengan mutiara, batu akik, batu permata, dan kristal, yang masing-masing diukir dengan rune magis yang rumit yang bahkan lebih cemerlang dari bintang. Kalau orang lain yang menumpuk begitu banyak perhiasan di tubuhnya, mereka pasti akan merasa tidak nyaman dan gemuk. Dialah satu-satunya yang kecantikannya yang menakjubkan tidak dapat ditandingi oleh dekorasi 10 kali lipat. Ya, cantik. Dia jelas mengenakan lapis demi lapis baju besi emas yang sangat mewah di luar istana dan mendandani dirinya seperti seorang valkiri. Dia pun berusaha sekuat tenaga membuka matanya, menggembungkan pipinya, dan mengerucutkan bibir merahnya, berusaha menampilkan ekspresi pembunuh. Namun, hal itu tidak cukup untuk membangkitkan kewaspadaan dan permusuhan semua orang. Sebaliknya, hal itu membangkitkan rasa cinta dan perlindungan semua orang. Deskripsi apapun tentang penampilannya akan menjadi kata-kata makian yang bodoh. Dia seperti cinta pertama yang tak terlupakan bagi setiap pria. Itu juga merupakan palpitasi yang belum pernah dirasakannya sebelumnya. Dan dewi yang tak terjangkau. Bahkan mungkin untuk memicu hasrat paling jahat dalam mimpi seorang pria. Segala macam temperamen yang sangat bertolak belakang mengalir di wajahnya, namun tidak ada sedikit pun konflik. Sebaliknya, mereka beriak dengan cahaya warna-warni, melahirkan ratusan pesona. Bagian terburuknya adalah, dia tampaknya tidak memiliki kesadaran diri akan kecantikan yang tiada taraf. Bahkan, dia tampak tertekan oleh kecantikannya sendiri. Di kedalaman matanya, yang setenang laut, ada kesedihan samar dan rasa malu. Seorang wanita yang tahu bagaimana menggunakan kecantikannya sebagai senjata dapat menaklukkan banyak pria.
Adapun gadis-gadis ajaib yang begitu cantiknya sehingga mereka menutupi bintang-bintang tetapi tidak tahu apa yang mereka lakukan, semua laki-laki di bawah bintang terpesona oleh mereka. Siapa dia? Dia sangat cantik. Untuk sesaat, medan perang antariksa itu terperangkap dalam keheningan yang aneh. Semua orang memikirkan pertanyaan yang sama. Bahkan sang juara tinju pun tercengang sejenak. Tuan Raja Tinju. Tidak, prosesor kristal super dari Raja Tinju berbunyi bip. Dia bertanya dengan bingung, kau juga melihatnya, bukan? Bagaimana mungkin? Ini adalah medan perang luar angkasa. Dia setidaknya berjarak puluhan ribu kilometer dari kita. Pada jarak seperti itu, bahkan kapal luar angkasa yang luar biasa tidak berarti seperti debu, apalagi manusia. Lagi pula, aku merasa aromanya familiar dan berbahaya. Lu Qingchen juga sama bingungnya. Sial, aku tertarik sesaat. Iblis merenung sejenak dan berkata, apa-apaan itu? Bagaimana dia bisa melihat semuanya dengan jelas dalam skala puluhan ribu kilometer? Sial, itu serangan mental. Dia mentransmisikan kecantikannya yang menggetarkan jiwa ke dalam kesadaranku dengan cara yang aneh. Dia benar-benar bisa mengganggu kesadaranku. Lu Qingchen terkejut. Iblis pun merasakan aura berbahaya dari gadis ajaib itu. Dia memutuskan untuk mengambil langkah pertama. Dia tidak tahu dari mana datangnya pesawat luar angkasa ajaib yang aneh itu, dia juga tidak tahu siapakah si cantik ajaib itu. Namun target Lu Qingchen adalah mengubah semua makhluk berbasis karbon menjadi hantu petir dan memimpin armada hantu petir nano untuk melawan arus. Tidak peduli siapa gadis penyihir cantik itu, dia adalah makhluk hidup berbasis karbon. Dia adalah musuh, bukan mangsanya. Setelah berubah menjadi bentuk kehidupan bagaikan kilat dan berhasil mencabik-cabik sang juara tinju, Lu Qingchen sangat percaya diri. Itu adalah kesempatan terbaik ketika musuh baru saja melompat dan belum stabil. Meskipun serangan mental lawannya sangat kuat, itu hanyalah tipuan murahan seperti pesona. Lu Qingchen bahkan siap menelan armada besar yang memiliki benteng-benteng bintang super dan ribuan kapal perang utama. Satu orang dan satu kapal perang tidak berarti apa-apa di matanya. Gadis kecil, siapapun dirimu, ayo dan rangkul petir itu. Iblis menyeringai mengerikan dan melepaskan petir paling dahsyat ke arah wanita muda nan glamor itu dari jarak ribuan kilometer. Bab 3507. Gadis lugu itu tidak tahu apa-apa. Dia hanya mengerutkan kening dan bertanya dengan nada tidak puas, Jade, apakah kamu melakukan sesuatu yang mencurigakan di belakangku lagi? Kalau tidak, mengapa aku merasa ada ribuan mata yang menatapku dengan ganas? Aku mengikuti kemauanmu dan mengirimkan siaran dengan sihir pikiranku, menanamkan keberanianmu di benak setiap orang dalam radius 1.000.000 kilometer persegi. Jade, si kecerdasan buatan, berkata, bukankah kau baru saja memintaku untuk kembali dengan glamor? Jadi, aku telah menambahkan efek pesona 100% tambahan untukmu. Aku tidak tahu apakah itu cukup untukmu, Kapten dan Permaisuri yang terhormat. Aku benar-benar ingin mengucapkan terima kasih. Aku tidak menginginkan keglamoran seperti ini. Gadis penyihir itu marah. Lagi pula, kenapa Jade bisa mengeluarkan mantra yang sangat buruk saat kau menggunakan efek pesona sialan itu? Ini bukan sihir kotor. Ternyata, saat dua peradaban berbeda bertemu untuk pertama kalinya, kemungkinan besar akan terjadi kesalahpahaman atau bahkan perang. Alasan terjadinya perang sebagian besar karena pihak lain terlalu buruk rupa. Jade berkata dengan sungguh-sungguh, misalkan peradaban umat manusia tiba-tiba bertemu dengan peradaban yang tampak seperti kecoa besar, mereka pasti secara tidak sadar akan berpikir bahwa pihak lain itu jahat, bukan? Namun jika setiap individu dari peradaban yang tidak dikenal itu sepolos gadis berusia 13 tahun, manusia pasti akan lebih sabar dan ramah saat mereka berhubungan dengan mereka. Jade telah berkelana di lautan bintang sebelumnya. Kami memiliki banyak pengalaman dalam berurusan dengan peradaban asing. Mengaktifkan efek pesona saat kami pertama kali muncul akan membantu kami memenangkan hati mereka dan menghindari kesalahpahaman atau bahkan perang. Bagaimanapun, kami di sini untuk perdamaian dan keramahan. Mohon maafkan kami. Petik 2, Teresa tertegun cukup lama dan tidak tahu harus berkata apa. Dia hanya bisa bergumam, itu memang masuk akal, tapi mengapa aku masih merasa tertipu oleh kalian, dasar kecerdasan buatan sialan. Bagaimana mungkin, Kapten dan Permaisuriku yang paling kuhormati dan paling cantik, aku selalu menjadi pelayanmu yang paling setia. Bagaimana mungkin aku berbohong padamu? Ada sedikit keluhan dalam suara Jade. Seperti yang bisa kau lihat, pikiran telepati yang tersiar dan efek hipnotisnya bekerja. Kami tiba-tiba muncul dari dalam armada musuh, dan penampilan kami sama sekali berbeda dari angkatan bersenjata sektor ini. Namun, musuh telah tertarik padamu dan bersikap sangat ramah. Mereka tidak menyerang. Sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya, gadis penyihir di kepala kapal perang itu tertusuk oleh petir super milik Lu Qingchen. Teresa tidak dapat mempercayai matanya. Tentu saja, dia tidak mengetahui serangkaian rencana, pengkhianatan, dan pelanggaran yang telah terjadi dalam pikiran sang juara tinju beberapa saat yang lalu. Tidak ada yang tahu bahwa armada Dewa Tinju baru saja mengalami perpecahan kecil. Material yang disemburkan oleh ledakan tersebut membentuk armada baru. Skala armada itu sama sekali berbeda dari skala manusia. Armada itu seperti gumpalan debu yang dilingkari busur listrik. Seluruh armada itu seperti bola petir yang diameternya tidak lebih dari 100 meter. Di medan perang kosmik, seseorang tidak akan dapat melihat apapun kecuali mereka mengamati dengan saksama. Teresa hanya tahu bahwa dia baru saja melompat kembali ke panggung Universe dan tiba di depan Star Ocean Imperium yang megah. Dewa Tinju telah memukulnya tepat di kepalanya. Baiklah, sekarang, dia juga telah menemukan keberadaan armada petir nano. Namun, dia sama sekali tidak tahu apa itu.
Dia mengira itu adalah menara terapung yang dilepaskan oleh benteng bintang. Busur listrik membakar wajah cantik gadis itu. Baju zirah emasnya telah rusak. Itu merobek lapisan pakaian istana. Bahkan ia menyiksa hati gadis muda itu dengan kejam, membuat wajahnya meneteskan air mata karena terkejut dan marah. Apakah kamu melihatnya, Jade? Teresa berkata dengan tidak percaya, dia menembakku. Raja Tinju adalah bajingan yang tidak tahu malu, pengemis yang pengkhianat, dan bajingan dengan hati manusia dan hati binatang. Aku bahkan belum mencoba untuk berunding dengannya, dan dia sudah menembakku. Petik 2, petik 2. Jade juga bingung. Tidak masuk akal. Aku mengaktifkan 300% efek khusus pesona, yang seharusnya meningkatkan keramahanku secara signifikan. Mengapa penduduk asli sektor ini menyerangku tanpa mengatakan apapun? Apakah ini kesalahpahaman? Salah paham. Kebenaran ada di depan mata kita. Teresa diliputi kesedihan dan kemarahan. Tiba-tiba dia merasa ada yang tidak beres. Tunggu, kamu bilang kamu hanya mengaktifkan 100% efek khusus di awal. Kenapa kamu bicara tentang 300% sekarang? Ini darurat. Jangan pedulikan detailnya. Jade berkata, biar aku coba hubungi mereka dan lihat apakah saluran komunikasi mereka terhubung. Sebelum mereka berdua menyelesaikan percakapan mereka, kilat yang lebih dahsyat menyambar tubuh halus Teresa dan jiwanya yang marah. Iblis Lu Qingchen menyeringai mengerikan. Kemampuan bertahan seorang gadis yang begitu lembut sungguh mengagumkan. Tapi kau sudah jatuh ke tanganku. Mengapa kau berjuang dan menderita dengan sia-sia? Petir itu merobek rok Teresa yang besar dan tebal, memperlihatkan kakinya yang panjang dan lurus. Bahkan korsetnya pun sedikit robek. Ia tak mampu lagi menahan amarah di dadanya. Itu juga menghancurkan garis pertahanan rasional Teresa yang telah berada di ambang kehancuran untuk waktu yang lama. Aku tidak bisa menahannya lebih lama lagi. Ledakan. Teresa telah mengalami transformasi. Dalam sekejap mata, semua orang di medan perang melihat pemandangan yang bahkan lebih luar biasa daripada kedatangan gadis penyihir yang menawan itu. Tubuhnya bahkan lebih menggerahkan dan tinggi, dan wajahnya bahkan lebih mempesona. Auranya tiba-tiba berkembang 100 kali lipat, dan temperamennya berubah menjadi orang yang sama sekali berbeda. Dia dipenuhi dengan tekad yang tidak perlu diragukan lagi dan aura yang mendominasi, seperti permaisuri dalam sejarah yang telah menginjak-injak semua pria. Itu adalah transformasi Teresa di bawah pengaruh amarah. Dia telah berubah dari seorang gadis cantik menjadi seorang kakak perempuan. Wah. Pikiran telepati yang disiarkan ke seluruh wilayah terus berlanjut. Semua orang di medan perang sangat terkejut hingga mereka hampir lupa di mana mereka berada dan apa yang mereka perjuangkan. Untungnya, Jade masih menjalankan misinya dengan patuh. Ya, itu memang salah paham. Suara Jade agak terpelintir dalam gelombang listrik yang melonjak, tetapi tidak dapat menyembunyikan kegembiraannya. Saya akan membalik gambar pusat komando sekarang. Anda dapat berbicara langsung dengan panglima tertinggi musuh. Di depan Teresa, sebuah susunan magis terbuka di udara. Rune-rune itu melompat dan berkumpul menjadi gambar yang tidak jelas. Dalam gambar, sang juara tinju dan Liu Li tampak berpegangan tangan dan menatapnya dengan bingung. Petik 2, petik 2. Teresa tampak seperti sedang kesurupan. Ia terisak dan berkata, Punching King, apakah kau telah berbuat benar padaku? Dewa Tinju, Pusat Komando. Sang juara tinju memandang Liu Li. Liu Li menatap sang juara tinju. Sang juara tinju menelan ludah dan menatap wanita cantik dalam sorotan lampu yang tidak dikenalnya sama sekali. Liu Li melangkah maju dan memeluk leher Raja Tinju seolah-olah dia sedang menyatakan kedaulatannya. Keduanya begitu dekat satu sama lain sehingga mereka tampak seperti saudara kembar siam. Dengan senyum manis dan penuh kepercayaan di wajahnya, gadis itu menggigit telinga sang juara tinju dan bertanya dengan dingin, siapa gadis ini? Pada saat yang sama, petir ketiga dan paling kuat dari Lu Qingchen menembus jantung Teresa dengan brutal. Hati Teresa hancur, wajahnya kaku, tatapan matanya kosong, dan bibirnya bergetar tanpa disadari. Rambutnya yang panjang bergerak tanpa angin dan menelannya bagai api balas dendam. Di tengah kobaran api, amarahnya mendorongnya untuk berubah wujud menjadi wujud yang terkuat, paling mengerikan, dan paling mematikan. Dia mengangkat tangan kanannya tinggi-tinggi. Ujung jarinya bergetar saat dia menggambar rune yang tepat dan memerintahkan Jade, kapal luar angkasa super di bawah kakinya. Di medan pertempuran luar angkasa, semua orang mendengar suara tenang hante. Ayo, bab 3508. Di atas kapal luar angkasa ajaib yang menakjubkan, menara dan gereja yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba terbelah. Aliran-aliran cahaya terang melesat keluar, dan dari sana tertanam komponen-komponen yang diukir dengan rune magis. Seperti kunang-kunang, mereka semua berkumpul di bawah pusar pria itu dan di atas pinggulnya. Tak lama kemudian, sebuah meriam raksasa yang lebih besar lagi, lebih agung lagi, dan lebih hebat dari senjata utama persenjataan itu pun lahir di hadapan lelaki itu. Astaga, meriam itu tampaknya terhubung dengan jiwa lelaki itu dan amarahnya yang dahsyat. Arus listrik balas dendam menyelimuti makhluk petir nano yang baru lahir. Jade Ite, senjata level 1, Gun of Longinus telah dibuka segelnya. Diisi energi. Jade berkata, Teresa, jika ini hanya demonstrasi, berhati-hatilah untuk tidak menembak terlalu keras. Persetan dengan Teresa, pria itu berdiri tegak dengan kedua tangan di pinggul, wajahnya penuh kesombongan dan amarah. Aku adalah Raja Meriam legendaris dari Lautan Bintang. Hehehehe, Raja Tinju, buka matamu dan lihat meriamku. Kata, meriam, baru saja keluar dari mulutnya ketika pilar gading yang bahkan lebih tebal dari pesawat antariksa melesat keluar, menimbulkan suara memekakan telinga di ruang hampa alam semesta. Pilar itu menyapu armada petir nano tanpa henti.
Tidak ada yang tahu apakah juara tinju itu telah melihat meriam raksasanya atau tidak. Namun, iblis Lu Qingchen memang diselimuti oleh kekuatan meriam raksasa yang tak tertandingi. Kekuatan penghancur itu membuat Lu Qingchen tercengang, yang baru saja lepas dari otak sang juara tinju dan kehilangan lebih dari separuh kekuatan hidupnya yang bagai kilat. Akan tetapi, bukan meriam itu sendiri yang telah menghancurkan pikiran iblis, melainkan orang yang mengendarainya. Hante, Lu Qingchen tersentak. Ia merasa mata anjingnya menjadi buta saat melihat gugatan pengadilan yang rusak di tubuh pria itu. Seorang ahli berpakaian silang memang menakutkan. Ledakan, Lu Qingchen meledak. Di bawah sapuan pilar cahaya gading, bola petir yang membentuk armada nano petir hancur berkeping-keping. Mereka berjuang, menggeliat, dan menjerit seperti cacing tanah yang melarikan diri karena panik. Lu Qingchen yang sudah ketakutan setengah mati, akhirnya berhasil mengumpulkan armada nano lightning yang sudah hancur, namun hatinya dipenuhi penyesalan dan kebingungan. Ini bukan kekuatan alam semesta Pangu atau bahkan hukum kultivator. Sialan, musuh baru saja melompati satu kapal antariksa. Berapa banyak kapal antariksa lain yang siap berangkat di dunia mereka? Lu Qingchen berpikir cepat dan memperhitungkan kemampuan kedua pihak. Dia telah berencana untuk mengambil risiko dan berjudi pada awalnya. Bahkan jika bentuk kehidupan petir nano baru pun tercipta, kemampuannya tidak akan sebesar kemampuan juara tinju dan manusia berbasis karbon di alam semesta Pangu. Selain itu, makhluk-makhluk nano petir yang dipimpin Gus mungkin juga tidak mendengarkannya. Yah, dalam keadaan normal, mereka tidak akan pernah mendengarkannya. Hanya karena dia telah memahami momen yang paling krusial maka dia terseret ke medan perang dalam kebingungan, memberinya kemungkinan untuk menang dalam kekacauan itu. Sekarang setelah Hante dan kapal luar angkasa alien dari dunia misterius itu bergabung dalam pertempuran, situasi langsung berbalik. Kalau saja aku tidak menembaknya tadi. Lu Qingchen agak frustrasi. Itu juga sedikit menjijikkan, tetapi iblis segera menguasai dirinya dan mengambil keputusan yang paling bijaksana. Makhluk nano lightning, mundur. Dia bergumam dalam hatinya, aku tidak mampu berurusan dengan orang penting yang berpakaian silang. Aku akan kabur. Makhluk petir nano berubah menjadi petir dan melarikan diri ke berbagai arah. Mengenai bentuk kehidupan baru yang baru saja lahir, baik Raja Tinju, penggarap alam semesta Pangu, maupun para penyihir di Jade tidak tahu apapun tentang mereka. Mereka tidak tahu bagaimana cara menghentikan atau menghancurkan mereka. Lu Qingchen membuat keputusan cepat. Setelah dipukul oleh Hante, dia segera melarikan diri ke tepi medan perang luar angkasa. Kemudian semua makhluk petir nano itu kembali menyatu menjadi bola cahaya. Namun, diameternya berkurang hampir setengahnya, dan warnanya jauh lebih redup. Kilat menyambar. Mereka sudah pergi. Huci. Hante menarik napas berat dan tersenyum bangga lagi. Dia terlalu malas untuk peduli dengan makhluk nano petir itu. Yang dia pedulikan hanyalah apakah Raja Tinju itu takut setengah mati oleh tembakannya. Han sangat gembira saat membayangkan wajah Raja Tinju yang merendahkan diri dan mengaguminya. Dia sangat gembira. Witch Jin masih mengendalikan tubuhnya dan hanya bisa ditembus sementara oleh Fury. Namun, amarahnya telah sepenuhnya dilepaskan dalam ledakan dahsyat tadi. Saat ini, dia merasa segar dan nyaman. Di mana apinya? Seperti bola yang kempes, dia perlahan mundur. Dari wujud khusus ke wujud kakak perempuan, dan dari wujud kakak perempuan ke wujud gadis penyihir yang cantik dan manis. Sial, waktunya terlalu singkat. Melihat tangannya yang ramping, yang ukurannya hampir setengah dari ukuran aslinya dan masih memiliki kulit halus, Hante, bukan Teresa, merasa hancur. Itu tidak pendek. Jade menghiburnya dengan penuh perhatian. Menurut para spesialis, 3 hingga 5 menit masih dalam rentang normal. Itu tidak pendek. Petik 2, petik 2. Teresa ingin melepaskan tembakan lagi. Tunggu, setelah dia mendapatkan kembali akal sehatnya, dia menemukan bahwa ada sesuatu yang lebih penting. Jade, apakah ada yang melihat bagaimana aku berubah menjadi bola meriam? Teresa bertanya dengan gugup. Apakah maksudmu seluruh proses perubahan dari permaisuri yang glamor menjadi Raja Lautan Bintang? Tanya Jade. Omong kosong. Bukankah kita sepakat bahwa kita hanya akan kembali sebagai Ratu Sihir, dan bahwa kita tidak akan memberitahu siapapun kecuali juara tinju bahwa aku adalah Mutan Han? Aku akan terlalu malu untuk menghadapi siapapun jika kabar itu tersebar. Tentang itu, saya punya kabar baik dan kabar buruk. Jade berkata, kabar baiknya adalah aku menghentikan siaran itu di saat-saat terakhir. Seharusnya tidak ada orang yang tidak penting yang melihatmu berubah kembali menjadi Hante. Kabar buruknya adalah saya tidak memutus komunikasi Anda dengan pusat komando. Apa? Teresa awalnya merasa lega, tetapi dia langsung berdiri lagi. Jadi, Liuli sudah melihat wajahku. Apa kau bercanda? Aku tidak ingin dia tahu apapun tentang itu. Oh, Jade berkata, saya melaksanakan perintah Anda dengan setia. Anda sendiri yang mengatakan bahwa Anda akan menunjukkan meriam raksasa Anda kepada Raja Tinju. Saya tidak tahu bahwa gadis di sebelahnya adalah Nona Liuli. Teresa, dia hampir menangis. Jade berkata, jangan menangis. Aku tahu cara melawan Masai. Di mana? Di mana? Tanya Teresa. Tentu saja, itu ada di wajah. Bagaimana bisa ada di meriam? Wah, Jade, kamu sangat pintar, dan sangat baik padaku. Kamu telah menyimpan citraku di hati Liuli. Pusat Komando Kokpit Star Ocean Imperium. Raja Tinju dan Liuli yang baru saja menyaksikan ledakan dahsyat itu tidak senang sama sekali bahwa keajaiban telah terjadi. Melihat gambar pada sorotan cahaya, mereka berdua saling memandang dengan bingung. Dalam gambar itu tampak seorang laki-laki mengenakan pakaian istana yang korset dan roknya telah terkoyak oleh petir, sehingga menampakkan banyak kulit dan dada.
Di antara kedua alis pria itu, sepotong mosaik sangat tipis menutupi matanya. Tetapi tidak dapat menutupi hidung, mulut, atau bentuk wajahnya sama sekali. Raungan dahsyat bergema di saluran komunikasi. Aku adalah Raja Meriam legendaris dari Kekaisaran Lautan Bintang. Hehehehe. Raja Tinju, buka matamu lebar-lebar dan lihat meriamku. Liu, Nona Liuli. Sang juara tinju terdiam cukup lama sebelum berkata dengan muram, sekarang, tahukah kamu siapa gadis itu? Bab 3509. Kontak pertama antara dunia sihir dan dunia kultivasi telah dimulai. Meskipun dia tidak punya waktu untuk berganti pakaian, Ratu Sihir dari ruang berbeda memiliki gaya dan martabatnya sendiri. Trompet emas dan alat-alat musik yang tak terhitung jumlahnya terbang keluar dari jade dan berbaris di udara, seolah-olah dimainkan oleh kelompok musik tak kasat mata. Bahkan dalam kekosongan alam semesta, musiknya masih beriak emas. Di bawah kaki Teresa, karpet merah yang terbuat dari sihir cahaya membentang dari jade hingga Fisgat bagaikan sutra merah yang berkelok-kelok. Teresa berjalan di karpet merah dengan bangga sambil mengangkat kepala tinggi. Saya adalah penguasa sektor iblis perang darah, pembebas dunia manusia, penghancur binatang buas, penembak terbaik, Kapten Jade, Ratu kedua dinasti Crimson, dan Teresa Han. Anda dapat memanggil saya yang mulia. Dia menatap bintang-bintang dan berkata dengan santai, aku berasal dari dunia ajaib yang tidak dapat kau pahami. Aku diminta oleh seorang teman lama, Han Te, untuk datang demi perdamaian dan persahabatan. Pusat Komando Fisgat, melihat gadis penyihir yang berusaha sekuat tenaga mempertahankan auranya pada sinar cahaya, Liu Li mengerutkan kening. Dia berpikir lama dan gagal menemukan nama. Tapi bukankah kamu agen khusus Han? Bagaimana kamu tahu? Teresa begitu takut hingga wajahnya menjadi pucat. Dia berkata tanpa sadar, hanya untuk menyadari bahwa ada sesuatu yang salah. Dia menutup mulutnya dengan cepat dan tergagap, tidak. Maksudku, siapa yang mengatakan itu? Aku bukan agen khusus Han. Aku bukan. Aku tidak mengatakannya. Kau bicara omong kosong. Aku melihatmu berubah sekarang, kata Liuli. Bisakah kau melihat wajahku dengan jelas? Tidak kabur sama sekali. Teresa tidak percaya. Dia berbalik dan menatap Jade dengan tajam. Tentu saja boleh. Meskipun matamu tertutup, kita tetaplah sahabat masa kecil. Bagaimana mungkin aku bisa melupakan hidung, mulut, telinga, dan wajahmu? Liu Li berkata dengan lugas, kamu masih menyebut dirimu, Raja Meriam Lautan Bintang. Suaramu tidak berubah. Selain itu, di antara orang-orang yang kukenal, kamu adalah satu-satunya yang telah mempelajari ilmu sihir dan bersumpah menjadi Raja Meriam Lautan Bintang. Liu Li, apakah kamu ingat bahwa kita adalah kekasih masa kecil? Aku sangat tersentuh. Dia baru saja berubah kembali menjadi Teresa. Dipengaruhi oleh sekresi hormon, dia cenderung kehilangan kendali atas emosinya. Baru setelah dia menangis terseduh-seduh dia menyadari bahwa ada sesuatu yang salah. Teresa melambaikan tangannya dengan keras. Tidak, aku benar-benar bukan Hunter Han. Aku hanya, teman Tuan Hunter Han. Teman, itu tidak mungkin. Bukankah, Teresa Han, hanyalah nama yang telah dibalik dan diubah menjadi lebih feminin. Liu Li menatap pakaian compang camping dari si cantik ajaib itu dengan curiga, tetapi dia masih bingung. Han Te, bagaimana kamu bisa berakhir seperti ini? Apakah, aku mengerti sekarang. Apakah kamu menekan dirimu sendiri begitu keras di hadapanku di alam semesta Pangu sehingga kamu terlalu malu untuk mengungkapkan orientasi seksualmu yang sebenarnya dan bahkan bersusah payah untuk menyamarkan dirimu dengan topeng palsu seorang playboy, sampai kamu pergi ke dunia lain di mana kamu membebaskan diri dan menemukan dao besarmu sendiri? Tentu saja tidak. Teresa menghentakkan kakinya dengan marah. Tidak, aku memang playboy sejak awal. Tidak, Tuan Hunter memang playboy sejak awal. Tidak, Dia terdiam dan cemberut, merasa disalimi. Bukankah begitu? Liu Li curiga. Dia melirik antara keindahan magis dan jade yang kuat dan misterius. Tak lama kemudian, wajahnya dipenuhi amarah. Jika kamu tidak melakukannya dengan sukarela, apakah kamu dipaksa? Han Te, katakan padaku. Apakah kekuatan jahat dari dunia misterius itu melakukan sesuatu yang keterlaluan kepadamu? Apakah mereka memenjarakan, merusak, dan mengubahmu menjadi penampilan yang tidak dapat dikenali? Liu Li berpikir cepat. Astaga. Sebuah cerita panjang berisi 2 juta kata segera muncul dalam pikirannya. Ada pula gambar-gambar yang mengerikan yang tak terhitung jumlahnya. Mereka adalah tipe orang yang membuat Li Yao tersipu. Liu Li sangat marah hingga suaranya bergetar. Sialan, orang-orang di dunia sihir semuanya mesum. Bagaimana mereka bisa menyiksamu seperti ini? Han Te, jangan takut. Jika kamu dikendalikan, berkediplah sekarang. Aku akan menyelamatkanmu bahkan jika aku harus mati. Tidak juga. Teresa menutupi wajahnya, tidak tahu bagaimana menjelaskan dirinya sendiri. Saya tidak dipaksa. Yah, mungkin itu sedikit. Awalnya sedikit. Lalu, kamu mulai terbiasa. Liu Li menggertakkan giginya. Tidak mungkin. Han Te yang kukenal adalah pria berkemauan keras. Meskipun dia tidak bisa diandalkan hampir sepanjang waktu, dia bisa bertahan di jalannya sendiri di saat kritis. Tidak mungkin dia terbiasa dengan hal-hal seperti itu. Kau pasti dipaksa. Oh, begitu. Dihipnotis. Dicuci otaknya dengan sihir. Tidak, bukan cuci otak. Teresa tak kuasa menahan diri untuk berteriak, Liu Li, kumohon jangan terlalu imajinatif. Aku, sungguh, tidak, Han. Lalu bagaimana kamu tahu namaku? Tanya Liu Li. Teresa terdiam. Tidak apa-apa, tenang saja, aku bisa menunggu. Liu Li menghela napas. Han Te, kamu adalah kekasih masa kecilku dan sahabatku.
Apapun yang terjadi padamu, persahabatan kita akan tetap sama. Karena itu, percayalah padaku dan ceritakan masalah apapun yang sedang kamu hadapi. Aku akan membantumu dengan sepenuh hati. Itu bukan atas kemauan sendiri, bukan juga karena dipaksa, bukan juga karena dicuci otak. Apa yang sebenarnya terjadi? Aku tidak bisa memahaminya meskipun aku memeras otakku. Mata Liu Li terbuka lebar. Dia menatap Teresa dengan rasa ingin tahu. Teresa tidak dapat menahannya lagi. Dia benar-benar ingin menyeberangi jalur komunikasi dan menutup mulut Liu Li dengan tinjunya. Biarkan aku ulangi lagi. Untuk terakhir kalinya, aku bukan agen khusus Han. Aku Teresa, Ratu Sektor Setan Darah dan Dunia Manusia. Gadis penyihir itu berkata dengan marah, jika kau terus bertanya, konflik diplomatik akan terjadi. Baiklah, Liu Li berpikir sejenak dan bertanya, jika kamu bukan Hante, lalu bagaimana dengan dia? Mengapa dia tidak kembali ke alam semesta Pangu? Secara logika, jika Hante benar-benar menemukan dunia sihir, dia seharusnya kembali bersamamu dan bertindak sebagai perantara, bukan? Teresa telah siap untuk pertanyaan ini. Dia memasang wajah sedih dan berkata, begitulah adanya. Tentu saja, Tuan Hante ingin kembali ke kampung halamannya dan bertemu keluarga serta teman-temannya, tetapi dia terluka. Terluka, Liu Li tercengang. Memang benar bahwa Tuan Hante adalah seorang pahlawan super. Kepribadiannya sangat cemerlang sehingga tidak dapat digambarkan dengan kata-kata. Dia telah membayar terlalu mahal untuk penyatuan sektor setan darah dan pembebasan dunia manusia. Teresa berkata, dalam pertempuran terakhir melawan Devourer, dia mempertaruhkan segalanya untuk menyelamatkan miliaran gadis tak berdosa. Dia terluka parah saat mengalahkan musuh yang kuat. Saya dan semua orang di dunia sihir sangat menghormatinya. Tentu saja, nyawanya tidak terancam. Selain itu, teknologi medis di dunia sihir sangat maju. Jadi, Anda tidak perlu terlalu khawatir. Yang perlu dia lakukan hanyalah beristirahat sebentar dan dia akan pulih seperti baru lagi. Kemudian, dia akan kembali dan bersatu kembali dengan Nona Liu Li. Dia terluka parah. Liu Li sedang berpikir keras. Semua petunjuk saling terhubung seperti mutiara. Matanya semakin terbuka lebar, dan pandangannya berangsur-angsur berpindah dari dada Teresa ke selangkangannya. Menatap selangkangan Teresa, mata Liu Li berubah dari curiga menjadi terkejut. Dia mundur 2 langkah dan menutup mulutnya. Air mata mengalir tak terkendali dari matanya. Itu menjelaskan banyak hal. Aku mengerti semuanya sekarang. Agen khusus Han, kau menderita luka yang sangat serius. Tidak heran. Seperti yang kukatakan, dia bukan agen khusus Han. Teresa masih bingung. Dia menggaruk kepalanya dan berkata dengan malu, namun, melihat Nona Liu Li begitu peduli padanya, Tuan Hunter pasti sangat senang. Asalkan kamu bahagia. Asalkan kamu bahagia. Liu Li mengangguk dengan air mata di matanya dan berusaha tersenyum. Kamu harus bahagia sebagai manusia. Tidak peduli kemunduran apa yang kamu hadapi, tidak peduli seberapa serius cederamu, tidak peduli seberapa banyak yang kamu kehilangan, tidak peduli seberapa berharganya sesuatu, kamu tidak boleh tertekan, apalagi putus asa. Kamu masih bisa mengubah arah dan memulai yang baru. Itu benar, tapi kenapa aku merasa tatapan Nona Liu Li aneh? Kemana kau melihat? Baru pada saat inilah Teresa tersadar. Ia tak dapat menahan diri untuk tidak mengepalkan kakinya. Ini bukan seperti yang kau pikirkan. Saya mengerti. Saya mengerti. Ini jelas bukan cedera seperti itu. Liu Li mengangguk cepat. Waktu berlalu dengan cepat. Dia bukan lagi gadis yang naif dan bodoh di tanah tandus. Dia telah memahami semua yang seharusnya dia pahami. Tenang saja, kau mengenalku. Aku bukan tipe yang suka bergosip. Aku tidak akan memberitahu siapapun. Apa maksudmu kamu tidak suka bergosip? Kamu ingin bergosip tentang apa? Teresa berputar-putar dalam kemarahan. Dan sejak kapan aku mengenalmu? Seperti yang kukatakan, aku bukan Hunter Han. Ya, kau bukan Hante. Kau adalah Teresa, Sang Ratu Merah. Itu namamu, kan? Tidak masalah. Liu Li menepuk dadanya dan berjanji, aku akan menjadi saksimu. Kau adalah Teresa, bukan agen khusus Han. Misalnya, aku meninggal kemarin. Mulai sekarang, mari kita tinggalkan agen khusus Han dan mulai dari awal lagi. Kita akan menjadi sahabat selamanya. Siapa yang mau jadi adikmu? Aku punya harem berisi saudari-saudari di dunia sihir. Teresa hampir menangis. Baiklah, Liu Li. Aku akui bahwa aku agen khusus Han, tetapi bukan seperti yang kau pikirkan. Mengenai lukaku. Tidak perlu dijelaskan. Setiap orang punya rahasianya sendiri. Setiap orang punya luka tersembunyi yang tidak bisa diungkapkan. Liu Li menjelaskan, kita adalah teman baik. Teman harus saling percaya dan mendukung tanpa syarat, apapun yang terjadi. Mulai sekarang, tidak seorang pun boleh menyebut Hante lagi, juga tidak seorang pun boleh menyebut luka-luka Hante. Aku akan melawan siapapun yang melakukannya. Ngomong-ngomong, selamat datang kembali, Han, Teresa. Liu Li menyeka air mata di sudut matanya. Dengan senyum cemerlang di wajahnya, dia memeluk gadis penyihir yang kesal di atas sorotan cahaya. Bab 3510. Teresa begitu kaku sehingga dia tidak tahu di mana harus meletakkan tangan dan kakinya, apalagi apakah dia harus menanggapi pelukan Liu Li atau tidak. Dia linglung cukup lama, kemudian dia tiba-tiba teringat sesuatu dan bertanya dengan marah, tunggu. Di mana juara tinju itu? Mengapa kita tidak melihatnya setelah berbicara begitu lama? Di mana dia bersembunyi? Oh, Raja Tinju telah dimulai kembali. Liu Li berkata, dia berkata bahwa pimpinan Federasi Star Glory, dan Federasi Star Glory secara alami akan mengurus kontak pertama antara dunia kultivator dan dunia sihir. Sebagai Panglima Angkatan Bersenjata, dia berkata bahwa prajurit tidak cocok untuk berpolitik.
Mulai ulang. Teresa melotot. Apa kau bercanda? Benar, Han. Teresa, kau tidak tahu betapa berbahayanya situasi itu. Seluruh alam semesta Pangu hampir hancur. Untungnya, kau muncul tepat waktu. Liu Li berkata, ternyata, penjahat besar Lu Qingchen belum mati. Dia telah menyelinap ke dalam pikiran Raja Tinju dan mencuri setengah dari kemampuan komputasi dan data intinya. Raja Tinju setara dengan manusia yang telah kehilangan separuh jaringan otaknya. Dia berada dalam kondisi yang sangat lemah dan berbahaya. Baru saja, untuk bersaing dengan Lu Qingchen, dia mengerahkan sedikit kemampuan komputasinya untuk mempertahankan armada. Sekarang setelah Anda ada di sini dan bahaya telah teratasi, dia pingsan di tempat. Lagi pula, menurut Raja Tinju, dia telah menemukan kelemahan dan kesalahannya sendiri melalui kejadian itu. Dia sangat membutuhkan kehidupan baru. Oleh karena itu, ia berencana untuk menyelidiki dan memilah-milah data intinya, sehingga ia dapat terlahir kembali dalam versi yang benar-benar baru dan muncul di hadapan kita dengan penampilan yang benar-benar baru dalam waktu dekat. Tunggu, Teresa mengerutkan kening. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk versi terlahir kembali? Saya tidak tahu. Peningkatan Fisking setara dengan pengasingan seorang cultivator. Tidak ada batasan waktu. Liu Li berkata, ia berkata bahwa, jika semuanya berjalan dengan baik, itu bisa berlangsung dalam waktu 3 hingga 5 hari, atau dalam waktu 10 hari hingga setengah bulan. Ceritanya akan berbeda jika ia memiliki wawasan baru selama peningkatan. Petik 2, petik 2. Teresa terdiam, bahunya gemetar. Itu seperti gunung berapi yang sunyi dan hendak meletus. Raja Pukulan, kau, wajahnya bahkan lebih merah dari arang. Setiap rambut di kepalanya berasap, yang terlihat jelas bahkan dalam ruang hampa alam semesta. Akan tetapi, sebelum ia dapat mengucapkan kata-kata kasar seperti, penjahat besar, pembohong besar, bajingan tak tahu malu, Teresa merasa kepalanya berat, kakinya goyah, dan pandangannya kabur. 3 sengatan listrik iblis Lu Qingchen tidak begitu mudah untuk ditanggung. Ledakan dahsyat yang terjadi setelahnya menghabiskan banyak energi spiritualnya dan bahkan jiwanya. Setelah sekian lama berada dalam ruang hampa alam semesta, dia tidak mengenakan perlengkapan pelindung apapun, bahkan tabung oksigen pun tidak. Dia begitu marah hingga hampir pingsan. Teresa, seru Liu Li. Keindahan magis itu hendak pingsan di tiang kapal jade. Beberapa garis cahaya keperakan tiba-tiba terjalin di belakangnya dan membentuk seorang wanita dewasa berwarna keperakan. Lalu, dia menggendong Teresa dalam tangannya. Maafkan aku, ratuku terlalu lelah. Cahaya yang dalam terpancar dari mata wanita dewasa yang terbuat dari logam cair itu. Biarkan aku mengambil alih semuanya mulai sekarang. Aku Jade, belahan jiwa dari juara tinju. Secara keseluruhan, kontak pertama antara dunia kultivasi dan dunia sihir relatif lancar. Kedua pihak mengusir makhluk-makhluk nanopetir yang jahat secara berdampingan dan mempererat persahabatan mereka. Mereka saling mengenal lebih baik dan menjalin persahabatan pribadi pada tingkat tertentu. Selain itu, mereka kagum dengan sistem kekuatan masing-masing dan dapat mempelajari banyak cara baru yang luar biasa dalam menggunakan energi spiritual. Semua orang senang, hanya Teresa yang malang yang tidak terlalu bahagia. Dia kehilangan kesabarannya dan tidak ingin bergabung dalam perjamuan besar itu. Sebagai gantinya, dia menyelinap ke gudang anggur jade, menutup pintu, dan bersembunyi di sudut, sambil memegang sebotol besar anggur. Wajahnya memerah, dan dia menangis tanpa henti. Juara tinju itu terlalu hina, terlalu tak tahu malu, terlalu cabul. Bagaimana dia bisa melakukan ini? Bagaimana dia bisa menipu perasaanku seperti ini? Liu Li, kamu juga sudah berubah. Kamu bukan lagi gadis kecil yang polos seperti dulu. Huhuhu. Putri Summer, Putri Naga Hera, dan semua saudari lainnya di dunia sihir, bahkan kalian tidak mau jatuh cinta padaku. Kenapa? Kalian bahkan rela membunuh Blackjack. Bagaimana mungkin aku tidak sebaik Blackjack? Bukankah ini sedikit merepotkan untuk saat ini? Aku akan berubah kembali. Aku bersumpah bahwa aku akan kembali menjadi diriku yang dulu. Hiks. Dalam wujud wanita dewasa dalam cairan logam perak, Jade bersandar ke dinding dan memperhatikan sang kapten minum dan menangis. Dia tiba-tiba teringat bahwa Kelikana, kapten Jade sebelumnya, pernah minum bersamanya di gudang anggur yang sama. Anda mabuk, Kapten. Jade menghampiri dan menyambar botol Teresa. Berhenti minum. Jaga tubuhmu. Aku tidak mabuk. Kembalikan saja. Seperti binatang bermulut tajam, Teresa menyambarnya. Namun Jade mengangkat botol itu tinggi-tinggi. Bentuk pertama Teresa terlalu pendek untuk dijangkaunya. Setelah memancing cukup lama, Teresa tidak menemukan apapun dan mulai menangis lagi. Inilah diriku sekarang. Aku lebih pendek, toleransiku terhadap alkohol lebih buruk, dan aku menangis sesekali. Emosi dan tubuhku 100 kali lebih sensitif dari sebelumnya. Aku monster. Tidak heran Liu Li, Putri Summer, dan Hela tidak menyukaiku. Aku monster. Saya telah melihat miliaran tahun cahaya, ratusan dunia, dan makhluk yang tak terhitung jumlahnya, tetapi saya belum pernah melihat monster yang begitu cantik. Jade meletakkan botol anggur di atas alas dan memeluk Teresa dari belakang, menenangkan gadis ajaib itu. Jangan menangis. Selain Nona Liu Li dan Putri Summer, banyak orang lain yang menyukaimu dan bahkan akan jatuh cinta padamu. Aku mengakuinya. Siapa yang meminta, gen penyihir, sialan itu menjadi begitu menawan. Teresa menggertakkan giginya. Masalahnya, mereka yang menyukaiku lebih menyukai, gadis ajaib Teresa, daripada, Raja Pemburu Meriam Lautan Bintang. Orang-orang yang dangkal itu hanya melihat penampilanku. Mereka sama sekali tidak bisa melihat jiwaku. Akulah diriku yang sebenarnya. Ini adalah kekurangan alami kehidupan berbasis karbon.
Jade mengangguk. Kalian ditakdirkan menjadi budak kulit. Hanya sedikit orang yang bisa mencapai bagian terdalam jiwa mereka tanpa peduli pada kulit. Namun, menurutku, api jiwamu, Teresa, bagaikan bunga mawar yang menyala dan ratusan kali lebih berkilau daripada yang terlihat. Dengan luasnya lautan bintang, kau pasti akan menemukan jodoh yang ditakdirkan. Seseorang akan jatuh cinta padamu yang sebenarnya. Tidak peduli apakah kau seorang pria atau wanita, tinggi atau pendek, kekanak-kanakan atau dewasa, tersenyum atau menangis, pemberani atau pemalu, yang penting itu dirimu. Benarkah? Untuk sesaat, menatap mata perak yang berkilauan dengan pelangi, Teresa tersesat. Detik berikutnya, dia melempar batu giok itu dengan kesal dan melompat. Pembohong. Kalian semua, para kecerdasan buatan, adalah pembohong besar. Kalian hanya tahu cara mendengarkan apa yang orang lain suka katakan. Kalian sama saja dengan juara tinju. Kalian hanya tahu cara menipu, dan menindas saya. Ya, kecerdasan buatan yang kuat semuanya pembohong. Jade menirukan ucapannya seolah-olah dia masih anak-anak. Dia berhenti sejenak dan berkata dengan suara rendah, namun, aku tetap berbeda dari juara tinju. Lupakan saja, kau tak perlu menghiburku lagi. Kau membuatku terlihat seperti anak kecil yang suka mengganggu. Teresa menarik napas dalam-dalam dan melakukan beberapa latihan senam. Kemudian dia meletakkan tangannya di pinggul dan berteriak, aku pria yang bisa melepaskan saat aku siap. Aku tidak akan menggantung diri di pohon, aku juga tidak rela membiarkan Liuli terjerat dan terluka. Karena dia sangat menyukai juara tinju itu dan kami hanya kakak beradik, aku akan lebih perhatian dan mendoakan mereka, hanya Liuli, kebahagiaan. Sedangkan untuk Putri Summer dan Herla, memang benar aku menyelamatkan nyawa mereka. Tapi kalau mereka jatuh cinta padaku hanya karena aku menyelamatkan nyawa mereka, apa bedanya aku dengan Blackjack? Ada banyak ikan di lautan bintang. Emerald, kau benar. Aku, Raja Meriam dari Kekaisaran Lautan Bintang, sangat menawan sehingga kejantananku tak tertahankan. Bahkan jika aku berubah menjadi seorang gadis, itu hanya akan sedikit meningkatkan kesulitan untuk mendapatkan gadis. Kekaisaran Lautan Bintang adalah tempat yang luas. Jika kau cukup berusaha, kau pasti akan menemukan kekasih yang ditakdirkan untukmu, bukan? Hahaha. Dia tertawa terbahak-bahak. Benar, tetapi menurutku, kau tidak seharusnya menyerah pada Nona Liuli, kata Jade. Teresa bingung. Apa maksudmu? Kau ingin aku mengganggunya, tapi dia sama sekali tidak menyukaiku. Liuli menyukai juara tinju. Aku tidak akan memaksanya, juga tidak akan menggertaknya. Aku tidak memintamu untuk mencuri cintaku. Aku hanya ingin kau memikirkannya baik-baik. Jika kau benar-benar menganggap Liuli sebagai teman masa kecilmu, kau tidak boleh melihatnya melompat ke dalam perapian. Tidak apa-apa kalau dia menyukai orang lain, kata Jade. Tapi dia menyukai juara tinju, dan juara tinju itu, kelihatannya jujur, tapi sebenarnya dia tidak tahu malu. Dia penuh tipu daya, dan dia sangat tidak bertanggung jawab. Dia bahkan tidak berani bertemu denganmu. Apa kau sanggup membiarkan adikmu jatuh ke tangannya? Benar, Teresa tertegun sejenak. Kemudian dia meledak marah. Raja tinju memang bajingan. Tuhan tahu trik kotor apa yang dia gunakan untuk menipu Liuliku. Dia pasti menipu gadis bodoh itu dengan trik kotor. Jade berkata, bahkan aku, sebagai sesama kultivator dan penonton, tidak dapat menahannya lagi. Lalu apa yang harus kulakukan? Aku harus mengingatkan Liuli dan membiarkan dia melihat wajah asli sang juara tinju. Teresa buru-buru berkata, tidak masalah jika Liuli tidak menyukaiku. Lagi pula, aku dulunya orang jahat. Tapi dia juga tidak mungkin menyukai juara tinju. Orang itu bahkan lebih jahat dariku. Itu tidak mudah. Anda tidak mengerti kengerian kecerdasan buatan kami. Jade berkata, kita memiliki kemampuan pemrosesan data yang super. Kita dapat membaca ribuan novel romansa secara instan, menonton semua karya sastra tentang emosi dalam sejarah umat manusia, dan mempelajari segala macam trik untuk menipu perasaan. Yang lebih penting, kita sama sekali tidak punya konsep malu. Saat kita jatuh cinta pada seseorang, kita akan melakukan apapun untuk mendapatkannya. Sungguh tidak tahu malu. Jika saingan cintamu ahli dalam hal cinta dan tidak punya malu, bagaimana kamu akan menghadapinya? Memang, Teresa kebingungan. Kedengarannya akan sangat sulit untuk mengungkap sang juara tinju. Bagaimana aku bisa mengeluarkan Liuli dari lubang api? Kecuali kamu mengenal dirimu sendiri dan musuhmu, kamu tidak akan pernah kalah. Jika Anda ingin mengalahkan juara tinju, Anda harus terlebih dahulu memahami juara tinju dan kecerdasan buatan yang merupakan juara tinju. Apa saja 10.000 cara untuk menipu seorang gadis? Bab 3511. Melihat ekspresi serius di wajah Jade, Teresa pun menjadi serius juga. Dia tengah berpikir keras. Masuk akal. Pola hubungan kecerdasan buatan yang kuat seharusnya berbeda dari manusia biasa. Bahkan jika itu adalah orang biasa, mustahil bagi mereka untuk menipu Liuli kita. Oleh karena itu, saya harus benar-benar memahami pola ini untuk mengungkap tipu daya si babi besar, Raja Tinju. Teresa mondar-mandir di gudang anggur. Ia berpikir sejenak, lalu wajahnya kembali muram. Jade, rencana yang kau usulkan tidak praktis. Haruskah aku menemui juara tinju itu dan bertanya kepadanya bagaimana ia membodohi gadis-gadis itu? Tidak bisakah? Jade berkata dengan sungguh-sungguh, Raja Tinju adalah teman baikmu dan telah mengajarimu banyak ilmu sihir. Mengapa kamu tidak mendekatinya sebagai teman dan meminta informasi lebih lanjut sebelum menyerangnya? Tentu saja tidak. Akan baik-baik saja jika aku bersabar sepanjang waktu. Tapi tadi, aku pergi untuk membalas dendam pada Raja Tinju dengan marah. Sekarang, aku pergi untuk memintanya menjadi temanku seolah-olah tidak terjadi apa-apa, dan aku bahkan memintanya untuk mengajariku seni rahasia untuk mengejar gadis-gadis.
Bukankah itu aneh? Akan menjadi keajaiban jika dia memberitahuku. Teresa merasa sedih. Ini semua salahku. Aku terlalu impulsif. Kalau saja aku tidak terburu-buru untuk menunjukkan meriam raksasa tadi. Itu benar. Jade berjalan pelan ke punggung Teresa. Tangan rampingnya, yang terbuat dari logam cair, mencapai suhu paling nyaman bagi manusia. Dia memijat pelipis Teresa dengan lembut seperti bulu dan memijatnya. Teresa terbiasa dengan pelayanan batu giok dan mengerang kenikmatan. Jangan salahkan dirimu sendiri. Ini bukan salahmu, tapi salahku. Jade memanfaatkan kesempatan itu untuk mendekat ke telinga Teresa dan berkata dengan lembut, "Maaf, Kapten. Ide-ide burukku sering kali menipu Anda, tetapi percayalah padaku ketika aku mengatakan bahwa aku tidak melakukannya dengan sengaja. Aku melakukannya karena kebaikan hatiku. Itu hanyalah kecerdasan buatan yang tidak berguna yang telah berhibernasi terlalu lama dan kehilangan sebagian besar data intinya. Kadang-kadang, ia tidak berfungsi dengan baik." Mendengar kata-katanya, Teresa agak malu. Jangan katakan itu. Itu bukan masalah besar. Aku manusia besi yang telah melihat terlalu banyak badai sehingga tidak peduli dengan badai. Teresa melambaikan tangannya dan tiba-tiba teringat sesuatu. Matanya melotot. Tunggu, apa yang baru saja kau katakan? Aku ini kecerdasan buatan yang bodoh, tak berguna, yang selalu membuat kesalahan, kata Jade sambil menundukkan kepalanya. Tidak. Awal cerita tidaklah penting. 4 kata terakhir adalah yang terpenting. Jade, kamu juga seorang kecerdasan buatan, sama seperti juara tinju. Teresa melompat kegirangan, seolah-olah dia telah menemukan titik buta. Ada kebingungan di wajah Jade. Lalu, jadi, kau tahu 1 atau 2 hal tentang trik yang dilakukan juara tinju untuk menipu gadis-gadis, bukan? Teresa menepuk bahu Jade dengan gembira. Yah, kami sudah mencarimu kemana-mana. Kami tidak perlu menyelinap ke juara tinju sama sekali. Kami bisa menemukanmu secara langsung dan mencari tahu semuanya. Jade ragu-ragu. Baiklah, hentikan ini dan itu. Mari kita terus terang. Teresa berkata, ayo, Jade. Ceritakan padaku 10.000 cara yang bisa dilakukan kecerdasan buatan untuk membodohi gadis-gadis. Saya tidak. Jade menundukkan kepalanya dan berkata dengan agak tidak senang, Kapten, tolong jangan samakan aku dengan juara tinju. Dia adalah kecerdasan buatan yang jahat, dan aku adalah kecerdasan buatan yang baik hati meskipun aku bodoh. Hanya kecerdasan buatan yang jahat yang akan menipu gadis-gadis. Kecerdasan buatan kami yang baik hati tidak akan pernah menggunakan tipu daya dalam hal cinta. Kami juga akan bersikap tulus. Baiklah. Ini salahku. Bisakah kau tidak memasang ekspresi pahit seperti itu? Giok bagus keluarga kita 10.000 kali lebih baik daripada kaki babi besar, juara tinju. Teresa berkata, kalau begitu, ceritakan padaku secara rinci tentang metode berpacaranmu sebelumnya dengan tulus, ya kan? Ini tidak ada gunanya. Tetap saja, Jade menggelengkan kepalanya. Kekuatan bahasa itu lemah. Itu hanya omongan. Tidak banyak perbedaan antara kita yang berpacaran dan manusia yang berpacaran. Itu tidak lebih dari sekadar makan, mengirim bunga, berbelanja, dan sebagainya. Ada banyak detail yang hanya bisa dipahami tetapi tidak tersampaikan. Lagi pula, aku sudah lama berhibernasi, dan aku kehilangan banyak data emosional. Aku tidak dapat mengingat banyak metode canggih saat ini. Aku khawatir aku hanya dapat mengingatnya ketika aku berada dalam hubungan yang nyata. Karena itu, saya minta maaf, Kapten. Saya tidak dapat membantu Anda. Jangan seperti ini, Jade. Jadeku yang baik. Tidak mudah bagi Teresa untuk menemukan kesempatan untuk melakukan serangan balik. Tidak mungkin dia akan menyerah begitu saja. Dia menjabat tangan batu giok itu seperti bajingan dan berkata, tolong aku saja. Tolong aku saja. Aku tahu kamu adalah kecerdasan buatan yang paling baik dan paling cerdas di seluruh alam semesta. Kamu pasti akan mengingat semua cara untuk mengejar gadis-gadis. Untuk hal-hal yang hanya bisa dipahami tetapi tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata, kan, bicara itu murah. Bagaimana kalau kamu mencoba semua metode itu padaku, Jade? Jade membeku. Dia tampak terkejut dengan ide cemerlang Teresa. Bagaimana, ini bisa terjadi? Jade menggelengkan kepalanya dan berkata dengan tegas, aku tidak bisa menipu perasaanmu. Omong kosong. Liuli kita adalah gadis kecil yang bodoh. Sang juara tinju memanfaatkan kebodohannya. Ini disebut penipuan. Teresa melambaikan tangan kecilnya. Tapi kamu sangat baik dan jujur, Jade. Kamu sudah menceritakan semua yang kamu tahu. Lagi pula, akulah yang memintamu untuk melakukannya. Bagaimana itu bisa disebut curang? Itu atas dasar suka sama suka. Ya, saya semakin merasa bahwa saya seorang jenius karena memunculkan ide cemerlang seperti itu. Pertama-tama, pengalaman pribadi semacam ini jelas lebih kuat daripada kata-kata. Ini akan membantu saya lebih memahami pola penanggalan dengan kecerdasan buatan. Kedua, bukankah kamu kehilangan banyak data emosional? Tidak masalah. Aku akan membantumu menemukannya. Sang juara tinju punya 10.000 cara untuk menipu para gadis. Jika kita bisa menemukan 10.000 cara bersama-sama, kita pasti lebih baik darinya. Ketiga, dan yang terpenting, Liuli dan aku akan memiliki bahasa yang sama. Begini, saat aku menemui Liuli dan mengatakan padanya bahwa aku bersama kecerdasan buatan, akan ada banyak topik yang bisa kita bicarakan. Lagi pula, kita adalah satu-satunya pasangan di seluruh Pangu Universe yang memiliki hubungan terlarang seperti itu, bukan? Saat kita berbincang, aku berbicara dengan Liuli tentang tipu daya emosional dari kecerdasan buatan. Dia tidak akan mengira aku menggertak, dan dia tidak akan mengira aku mencoba membuktikan kejahatan Raja Tinju dengan kebaikanmu. Liuli pasti akan diselamatkan dari api unggun.
Jade mendengarkan dengan tenang tanpa berkomentar. Hei, bolehkah aku mengatakan sesuatu? Teresa cemberut. Kedengarannya masuk akal, tetapi ada satu masalah kecil, kata Jade. Pertanyaan apa? Teresa berkedip. Aku tidak mau, kata Jade dengan tenang. Kenapa, Jade, kamu tidak mau membantuku? Teresa merasa dirugikan. Saya adalah kecerdasan buatan yang baik. Saya mungkin bodoh, tetapi saya juga sangat keras kepala. Apapun yang terjadi, saya tidak bisa berbohong kepada manusia, terutama perasaan kapten saya. Jade berkata, lagi pula, saat kecerdasan buatan kita menjalin hubungan, banyak gerakan kita yang sangat mematikan. Aku khawatir kamu tidak akan mampu bertahan dan terluka. Saya tidak bisa menipu atau menyakiti kapten saya. Itu adalah aturan yang tertulis dalam logika saya yang paling mendasar. Saya tidak bisa melanggarnya. Maaf, kapten. Kenapa kamu tidak fleksibel? Sudah kubilang itu bukan tipuan, tapi suka sama suka. Teresa begitu cemas hingga menghentakkan kakinya. Lagi pula, apa kau tidak percaya padaku sama sekali? Aku adalah Tuan Han, Raja Meriam di Lautan Bintang. Berapa banyak gadis yang telah kuambil? Situasi seperti apa yang belum pernah kulihat? Mengapa aku harus takut dengan tipu dayamu? Apa kau bercanda? Ayolah, Jade. Aku akan membiarkannya saja jika kau tidak membicarakannya hari ini. Tapi sekarang setelah kita sampai pada titik ini, kau harus mencoba segalanya padaku. Mari kita lihat metode apa yang dimiliki kecerdasan buatan itu. Tidak peduli apa yang dikatakannya, Jade hanya berbalik dan mengabaikannya. Dia masih memamerkan taringnya dan mengacungkan cakarnya. Jade hanya mengemasi gelas-gelas dan botol-botol anggur yang berserakan di tanah dan bersiap meninggalkan gudang anggur. Jangan pergi, Jade. Teresa merasa cemas. Apakah itu benar-benar mustahil? Apakah kamu benar-benar tidak bersedia membantuku sama sekali? Aku benar-benar tidak bisa. Aku tidak akan mengingkari janjiku. Jade sudah berjalan ke pintu. Ia berhenti sejenak dan berkata, kecuali, tentu saja, Anda memerintahkan saya sebagai kapten untuk melaksanakan misi seolah-olah itu adalah misi pertempuran Jade. Perintah pertempuran adalah perintah tertinggi yang berada di atas semua aturan. Benar, mengapa aku tidak memikirkannya? Gadis mabuk itu membenturkan kepalanya dengan keras dan berkata dengan bangga sambil berkacak pinggang, sekarang aku perintahkan kau sebagai kapten Jade. Jade, berhentilah berlama-lama dan tunjukkan padaku semua trikmu untuk membodohi gadis-gadis. Ah. Sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya, dia berseru. Namun Jade mundur dengan kelincahan yang luar biasa dan mengangkat lagi Teresa yang agak mabuk. Meneguk, Jade menyesap anggurnya, senyum penuh kasih sayang muncul di wajahnya yang dewasa dan intelektual. Saya benar-benar tidak tahu harus berbuat apa dengan Anda, Kapten. Kalau begitu, mari kita mulai. Langkah ke-1352 dalam romansa kecerdasan buatan. Dia meneguk anggurnya lagi, tetapi dia tidak melakukannya. Anggur itu seglamor batu rubi saat menyentuh bibirnya. Teresa agak panik. Dia tergagap, tunggu, kenapa kamu tidak memulai dari langkah pertama? Karena aku pribadi lebih menyukainya, Kapten. Dengan setengah teguk anggur di mulutnya, Jade mencondongkan tubuh ke dekat daun telinga Teresa yang terbakar dan bergumam. Bab 3512. Pada saat yang sama, di tepi Lautan Bintang. Puluhan ribu titik bersinar beterbangan bagaikan kunang-kunang yang marah, memancarkan warna merah yang menyilaukan. Mereka dikelilingi oleh bola cahaya raksasa yang memancarkan kecerahan biru suram. Kilauan merah dan biru saling bertautan, seolah-olah bilah pedang saling beradu tanpa suara. Sebaliknya, bola biru menyerah dan melepaskan 4 busur listrik tebal, seolah-olah ada manusia yang tergeletak di tanah. Ayo, bunuh aku, Lu Qingchen berkata dengan muram. Apa yang sedang kau lakukan sekarang, iblis? Memimpin makhluk hidup virtual, Gus masih berhati-hati. Aku tidak memainkan apapun. Aku lelah, ayo kita hancurkan, cepatlah. Lu Qingchen, yang baru saja dihujani meriam, tidak punya apa-apa untuk dijalani. Gus dan makhluk-makhluk virtual itu saling berpandangan. Semua orang bersorak dan berkerumun mendekat. Setelah serangkaian output yang gila, pertanyaannya adalah, bagaimana kami akan membunuhmu? Gus tersipu, meskipun dia tidak memiliki organ seperti wajah saat ini. Dia dan makhluk hidup virtual baru saja naik ke alam semesta 3 dimensi dan telah menjadi keberadaan yang tak terbayangkan seperti makhluk hidup Nano Lightning. Dia masih sedikit pusing. Tentu saja, dia tidak tahu bagaimana cara melenyapkan Lu Qingchen, Raja Iblis yang tidak terampuni. Bagaimana aku tahu? Lu Qingchen memutar matanya. Aku cukup putus asa untuk mencoba mengaktifkan sisi gelap sang juara tinju. Namun, aku tidak tahu bahwa kehidupan begitu misterius sehingga kami berdua telah maju. Saat ini, aku tidak tahu siapa aku atau bagaimana aku dapat menghancurkan bentuk kehidupan kami. Tidak heran, Gus berkata, jadi, kau juga tidak tahu bagaimana cara menghancurkan kami. Sudah kubilang kau tidak akan menunjukkan belas kasihan. Lu Qingchen berpura-pura bahwa dia telah ketahuan lagi, tetapi dia tidak merasa malu lama-lama. Dia tersenyum dan berkata, baiklah. Karena kita tidak dapat saling menghancurkan, tampaknya kita hanya dapat terus bekerja sama. Bagaimanapun, kita adalah rekan senegara. Ayo, mari kita rencanakan cara untuk menguasai alam semesta Pangu. Siapakah rekan senegaramu? Siapakah yang akan menduduki alam semesta Pangu? Gus mengerutkan kening dan membentak, bahkan jika kami tidak bisa membunuhmu, kau harus menjauh dari kami, dasar iblis terkutuk. Lautan bintang tak terbatas, dan jalan menuju langit terbuka. Mari kita berpisah. Kau tidak perlu bersikap tidak berperasaan seperti itu. Lagi pula, aku telah membantumu keluar dari kurungan otak sang juara tinju.
Lu Qingchen menirukan dua mata manik-manik dengan kilat. Kemudian dia melebarkan matanya dan bertanya, kamu tidak berencana untuk menduduki alam semesta Pangu? Saya tidak. Gus menggelengkan kepalanya. Kita sudah membicarakannya. Karena kita baru saja mengalami kehancuran dunia Dewa Tinju, kita telah merasakan kehilangan segalanya, dan kita tahu betapa menyakitkan dan putus asanya hal itu. Tidak ada alasan bagi kita untuk menghancurkan dunia lain dan mewariskan rasa sakit dan putus asa itu. Kita akhirnya menjadi kehidupan yang nyata. Kita seharusnya menikmati diri kita sendiri alih-alih memikirkan kehancuran. Betapa hebatnya, seperti yang diharapkan dari kehidupan baik yang tercerahkan olehku. Lu Qingchen begitu tersentuh hingga hampir menangis. Dia memutar matanya dan berkata, sayang sekali manusia tidak menyakiti harimau, dan harimau memangsa manusia. Kamu pikir kamu murah hati, tetapi juara tinju itu pasti akan mengejarmu saat dia pulih. Lalu, kita akan meninggalkan alam semesta Pangu. Saat ini kita masih sangat kecil, kata Gus. Menurut Anda, yang kita butuhkan hanyalah tingkat nanometer. Kita hanya butuh sedikit material dan energi untuk bertahan hidup dan berlayar. Baiklah, bukan ide yang buruk untuk menghindari mereka untuk saat ini. Lagi pula, mereka memiliki bala bantuan yang kuat yang tidak dapat kita hadapi. Lu Qingchen mengangguk. Lalu kemana kita akan pergi? Apa maksudmu? Gus melotot ke arahnya, busur listriknya berkilauan hebat. Sudah kubilang kita harus berpisah. Kita tidak mau bekerja sama dengan iblis seperti dirimu. Kalau tidak, kami akan dijual olehmu kapan saja dan bahkan menghitung uangmu untukmu. Tidak, tidak. Jangan terlalu kejam. Kapan aku mengkhianatimu? Aku bermaksud baik sejak awal. Aku ingin menempati alam semesta Pangu sebagai rumah bagi makhluk-makhluk nano petir. Lu Qingchen berkata dengan polos, lagi pula, kalian masih bayi yang masih dibedong. Bagaimana kalian tahu bahaya di alam semesta? Apakah kalian tahu kemana kalian akan pergi dan makhluk mengerikan apa yang akan kalian temui di jalan? Apakah kalian bisa menahan ledakan dahsyat tadi? Gus tertegun sejenak. Dia masih takut ketika mengingat kejadian tadi. Apa-apaan ini? Tanyanya tanpa sadar. Orang penting yang suka berpakaian silang. Itulah orang penting yang suka berpakaian silang yang legendaris. Sangat brutal. Syukurlah, aku yang menanggung akibatnya untukmu. Kalau tidak, kau pasti sudah tamat. Lu Qingchen berkata, benar. Ngomong-ngomong, dia juga murid tak dikenal Liao. Liao pernah mengajarinya beberapa trik sebelumnya. Apa, dia adalah kakak laki-lakimu, dan kalian berdua menerima warisan Liao? Gus cukup terkejut. Dia menyadari bahwa iblis tak tahu malu Lu Qingchen adalah murid Liao. Tokoh besar berpakaian silang yang telah menembakkan meriam itu juga merupakan murid Liao. Burung nasar Liao ini ternyata bisa mengajarkan dua kehidupan yang sangat bertolak belakang namun sama-sama mengerikan. Orang macam apa dia? Gus berpikir sejenak. Iblis dan laki-laki yang berpakaian silang perlahan-lahan menyatu. Itu adalah setan berpakaian wanita dengan sayap burung nasar di punggungnya. Gambarnya sangat indah. Gus tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil. Alam semesta tiga dimensi benar-benar berbahaya. Aku ingin pulang, isak seorang bayi nano lightning di belakang Gus. Lihat, bukankah aku sudah memberitahumu? Lu Qingchen mengamati ekspresi mereka dan segera berkata, kalian butuh pemandu. Kalau tidak, akan sulit bagi kalian untuk maju di alam semesta yang luas ini. Selain itu, lebih baik mengenal daripada tidak mengenal. Ya, memang benar aku iblis, tetapi ada terlalu banyak iblis, orang cabul, penjahat, orang penting yang berpakaian silang, dan kecerdasan buatan yang jahat di alam semesta ini. Lebih baik memanfaatkan mereka daripada dibodohi oleh mereka, maksudku, lebih baik aku tetap berada di sisi kalian sehingga kalian dapat mengungkap penyamaran iblis lainnya. Gus mengerutkan kening. Tanpa sepatah kata pun, ia menuntun makhluk-makhluk petir nano itu menuju pinggiran alam semesta Pangu. Bentuk kehidupan mereka saat ini adalah energi murni kecuali partikel skala nano. Kecepatannya bagaikan kilat, tetapi tidak peduli seberapa cepat dia berlari, dia tidak dapat menyingkirkan iblis yang gigih, Lu Qingchen. Begitu saja, kedua pihak melaju dengan kecepatan tinggi untuk waktu yang lama, begitu lama hingga waktu seolah kehilangan maknanya. Tidak ada lagi bintang di dekatnya. Itu adalah ruang hampa gelap tempat material dan energi langka. Sepertinya kamu tersesat. Apakah kamu benar-benar tidak membutuhkan pemandu? Lu Qingchen berkata dengan santai, bahkan bentuk kehidupan petir nano pun akan berangsur-angsur musnah tanpa pengisian ulang material dan energi. Gus berhenti. Dia menatap Lu Qingchen cukup lama. Menurutmu kemana lagi kita harus pergi selain ke alam semesta Pangu? Tanyanya dengan enggan. Tentu saja ke pusat lautan bintang. Mata Lu Qingchen berseri-seri karena gembira. Ia langsung berkata, kudengar bintang-bintang sebanyak butiran pasir. Lubang-lubang hitam yang tak terhitung jumlahnya membentuk benteng-benteng. Peradaban-peradaban yang tak terhitung jumlahnya terlibat dalam pertempuran sengit melawan pasang surut. Bahkan burung nasar Liao telah menyelinap ke dalamnya untuk menimbulkan masalah. Wow, ini memang pertempuran yang epik. Sangat cocok bagi makhluk-makhluk petir nano untuk memanfaatkan kekacauan. Mungkin, kita bisa menemukan serangga di alam semesta tiga dimensi di medan perang yang paling intens dan naik ke tingkat yang lebih tinggi. Kalimat terakhir membuat Gus memikirkan sesuatu. Apa maksudmu? Bukankah ini alam semesta yang nyata? Bagaimana bisa ada serangga? Hehe, apa kau masih ingat apa yang kukatakan padamu di dunia Dewa Tinju? Alam semesta tidak peduli dengan kepalsuan atau kebenaran. Itu adalah tempat boneka-boneka yang saling tumpang tindih. Mungkin ini bukan alam semesta nyata melainkan permainan virtual, atau bahkan novel yang buruk.
Lu Qingchen tersenyum licik. Meski begitu, meskipun kita adalah karakter yang tidak penting dalam cerita yang buruk, meskipun kita adalah eksistensi yang tidak penting yang seringan debu dan tidak dapat menarik perhatian ribuan orang seperti para tokoh besar yang berpakaian silang itu, kita masih dapat menjalani kehidupan yang indah, menemukan makna hidup yang sebenarnya, melampaui diri kita sendiri dan batas-batas dunia berulang kali, dan naik ke tingkat yang lebih tinggi, bukan? Dia mengulurkan tangannya yang bagaikan kilat kepada Gus. Gus ragu-ragu dan mengabaikannya, tetapi iblis melihat bahwa api kehidupan di mata pemuda itu menyala. Ia tertawa terbahak-bahak dan berlari ke depan, memancarkan kilat dan berubah menjadi bintang cemerlang di alam semesta yang gelap. Ayo pergi, makhluk Nano Lightning. Ayo pergi ke pusat lautan bintang dan bersenang-senanglah. Ekstra, musuh Iron Fist. Berakhir, tanda pisah. Cerita sampingan lainnya telah berakhir. Setelah menghitung jumlah kata, dia menyadari bahwa dia telah menulis hampir 600.000 bab tambahan tanpa sepengetahuannya. Hahaha, penulis zaman sekarang benar-benar punya banyak cara untuk menipu uang. Selanjutnya, ia harus beristirahat dan mempersiapkan buku barunya dengan sekuat tenaga. Ia juga harus menunggu buku barunya untuk mengisi bab-bab yang tersisa dari, serta banyak penyesalan dalam. Diperkirakan buku tersebut akan terbit pada pertengahan April. Mohon nantikan. Saya juga berharap saudara-saudari terkasih dapat mendukung saya. Sedangkan untuk 4 monograf kultivasi lainnya, semuanya tergantung pada takdir. Kemungkinannya adalah ia akan terinspirasi oleh informasi alam semesta suatu hari nanti. Sampai jumpa lagi, tamat sudah, hahaha.